Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 941, Panen yang Luar Biasa. Setelah membunuh boneka roh tingkat kelima, Lin Bai dan Jian Ruohan berjalan mendekat dan mengambil kristal spiritual tingkat kelima ke dalam pelukan mereka. Kamu harus menyimpannya dulu. Saat ini ada 7 boneka roh tingkat 5 di medan perang. Setelah membunuh mereka, kami akan mendistribusikannya. Jian Ruohan mengalihkan pandangan indahnya dan melihat ke-7 boneka roh tingkat 5 lainnya. Boneka. Oke. Lin Bai tidak ragu sama sekali dan langsung meletakkan kristal roh ke dalam pelukannya. Ya, Jian Ruohan mengangguk ringan. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Setelah membunuh 7 boneka roh tingkat 5 ini, mereka hampir bisa membunuh semua boneka roh tingkat 3. Lalu kita akan terus bergerak maju. Lin Bai tersenyum tipis. Jian Ruohan mengangguk ringan. Segera, Lin Bai dan Jian Ruohan saling memandang, dan keduanya menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk bergegas menuju boneka roh tingkat 5 lainnya. Biarkan aku pergi, Lin Bai dan Jian Ruohan sedang berburu boneka roh tingkat 5. Ini sangat mengagumkan, sangat kuat. Mereka bisa datang dan pergi dengan bebas dalam begitu banyak kelompok boneka roh tingkat ketiga. Dengan kekuatan seperti itu sungguh mencengangkan. Andai saja suatu hari aku bisa menjadi seperti mereka, datang dan pergi kapanpun aku mau dalam kelompok boneka roh. Inikah yang dimaksud dengan orang kuat? Pria kuat dengan semangat bela diri tingkat 4. Suatu hari nanti, aku akan menjadi sekuat mereka. Lin Bai dan Jian Ruohan bergabung untuk memasuki kelompok boneka roh, seolah-olah mereka memasuki tanah tak bertuan, datang dan pergi. Ziruo, kekuatan semacam ini memiliki meninggalkan kenangan tak terlupakan bagi semua murid saat ini. Mereka tidak akan pernah lupa selama sisa hidup mereka bahwa ada seorang pria dan seorang wanita dengan ilmu pedang yang luar biasa yang bergegas masuk ke dalam kelompok boneka roh untuk membunuh boneka roh tingkat 5. Adik perempuan Jian Ruohan, kenapa kamu begitu mengenalnya? Lu Rui memandang Jian Ruohan dengan tidak percaya. Dia juga seorang pendekar pedang, jadi dia bisa tahu sekilas bahwa Jian Ruohan sangat mengenal Lin Bai. Tidak hanya Lu Rui dan Ruan Jinhui yang merasa bahwa Jian Ruohan sangat mengenal Lin Bai. Bahkan Lin Bai merasakan setiap gerakannya, seolah Jian Ruohan tahu apa yang ingin dilakukan Lin Bai. Tapi justru karena inilah Lin Bai dan Jian Ruohan bekerja sama dengan sangat baik sehingga mereka dapat dengan mudah membunuh boneka roh tingkat kelima dalam waktu singkat. Setengah jam kemudian, Lin Bai dan Jian Ruohan, yang bergegas masuk ke dalam kelompok boneka roh, keduanya berbalik dan kembali. Ruan Jinhui dan Lu Rui memandang Lin Bai dan Jian Ruohan dengan wajah sangat terkejut, seolah-olah mereka tercengang. Masih ada lebih dari 1000 boneka roh tingkat ketiga di sini. Boneka roh tingkat keempat dan boneka roh tingkat kelima telah kami bunuh. Boneka roh berikutnya akan diserahkan kepada Anda. Lin Bai memandang ke arah Ruan Jinhui dan berkata. Ruan Jinhui masih shock mendengar perkataan Lin Bai, dia segera tersadar dan berkata, baiklah, kakak muda Lin Bai, kakak muda Jian Ruohan, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu bisa turun dan istirahat dulu. Aku akan mengatur agar para murid membersihkan dan menjemput anak-anak. Ini boneka roh tingkat ketiga. Lin Bai dan Jian Ruohan keduanya mengangguk, berdiri dan kembali ke tengah tim. Ya Tuhan, apa yang baru saja saya lihat? Lin Bai dan Jian Ruohan bergegas ke kelompok boneka roh dan membunuh semua boneka roh di atas level 4, dan kemudian melarikan diri tanpa cedera. Saudaraku, berhentilah mencari. Lin Bai dan Jian Ruohan sudah pergi. Selanjutnya adalah medan perang kita. Bunuh, aku di sini untuk kristal spiritual tingkat ketiga. Saudari Lin Bai dan Jian Ruohan sangat baik, mereka hanya membunuh tingkat keempat dan kelima. Bahkan boneka roh tingkat ketiga pun tidak tersentuh. Kalau tidak, mereka akan membunuh boneka roh tingkat ketiga, dan kita mungkin bahkan tidak akan bisa minum supnya. Berhenti bicara omong kosong, bunuh mereka. Sejumlah besar murid mengambil tindakan lagi. Dia bergegas menuju kelompok boneka roh dan membunuh masing-masing boneka roh tingkat ketiga dengan pedangnya. Ruan Jinhui, Lu Rui, dan Ling Xuang menyaksikan dalam diam. 3 orang, 6 mata, semuanya terkejut. Mereka bertiga berdiri berdampingan, semuanya diam. Monster! Ling Xuang terdiam lama dan berkata dengan senyum masam di wajahnya. Hahaha. Ruan Jinhui juga memandang Ling Xuang dengan senyum masam. Dia tertawa, dan mereka berdua diam-diam berkata, adik perempuan Ling Xuang, berapa banyak boneka roh tingkat 4 yang telah kamu bunuh? Ling Xuang tampak menyedihkan dari luar. Lengannya. Dia mengeluarkan kristal roh level 4, 1. Hampir setengah dari boneka roh level 4 dalam kelompok boneka roh ini dibunuh oleh Lin Bai sendirian. Sayang sekali. Ada begitu banyak boneka roh tingkat ketiga dalam kelompok boneka roh, dan saya tidak sekuat Lin Bai, bagaimana saya bisa mendekati boneka roh tingkat 4? Ruan Jinhui tersenyum pahit, menatap Lu Rui lagi,
dan bertanya, Lu Rui, bagaimana denganmu? Lu Rui menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. Dia mengambilnya dari pelukannya dan berkata, 5. Ruan Jinhui tersenyum pahit dan mengeluarkannya kristal spiritual dari tangannya, saya punya 7. Lin Bai mendapatkan semua kristal spiritual lainnya, dan saya tidak memiliki kristal spiritual tingkat kelima. Ling Xuang dan Ruan Jinhui keduanya terus tersenyum pahit, dan bahkan tampak sedih pada kristal spiritual mereka. Wajah. Warna. Saya seharusnya tahu bahwa saya seharusnya tidak mengundang Lin Bai untuk bergabung dengan tim pengawal. Sekarang, dia telah membunuh semua boneka roh tingkat 4 sendirian, dan juga membunuh 8 boneka roh tingkat 5. Belum lagi makan daging, bahkan sup, aku bahkan tidak minum sedikit pun. Ling Xuang, seorang yang sangat cantik, berkata dengan sedikit sedih. Hahaha. Ruan Jinhui tertawa lagi dan tidak berkata apa-apa. Pertempuran di belakang berlangsung sekitar 1 jam lagi, dan akhirnya semua boneka roh terbunuh. Ruan Jinhui memerintahkan murid-muridnya untuk terus mempertahankan formasi mereka dan bergegas maju. Lin Bai dan Jian Ruohan kembali ke wilayah tengah. Ada 8 boneka roh tingkat 5 dan total 8 kristal roh. Benar, kita masing-masing memiliki 4. Lin Bai mengeluarkan 8 kristal roh dari tangannya, memisahkan 4, dan menyerahkannya kepada Jian Ruohan. Nona Jian Ruohan, kamu pantas mendapatkan ini. Lin Bai memisahkan 4 kristal spiritual dan menyerahkannya kepada Jian Ruohan sambil tersenyum. Apakah kita harus begitu jelas membedakannya? Jian Ruohan menatap Lin Bai dengan wajah dingin. Karena Jian Ruohan selalu memiliki wajah yang dingin, Lin Bai tidak tahu apakah Jian Ruohan sedang marah saat ini. Masih tidak marah. Yah, hahaha, bagaimanapun juga, kamu telah melakukan bagianmu, jadi kamu harus melakukannya. Lin Bai mengangguk dan tersenyum. Jian Ruohan mengulurkan tangan giok putihnya, mengambil 4 kristal spiritual, melihatnya, dan berkata kepada Lin Bai, saya menggunakan 4 kristal spiritual tingkat 5, dapatkah Anda melakukan sesuatu? Lin Bai tertegun. Meskipun ini kristal spiritual tingkat kelima sangat berharga, Lin Bai juga bisa mendapatkannya, jadi dia tidak terlalu peduli dengan keempat kristal spiritual tingkat kelima ini. Haha, jika Nona Jian Ruohan berguna bagi Lin, silakan beritahu saya. Jika Lin bisa melakukannya dan tidak melanggar niat sebenarnya, Lin harus melakukan yang terbaik, kata Lin Bai sambil tersenyum tenang. Dengan wajah dingin, Jian Ruohan memasukkan 4 kristal spiritual tingkat 5 ke tangan Lin Bai dan berkata, masalah ini sangat sederhana. Itu tidak akan membunuhmu atau bertentangan dengan niatmu yang sebenarnya. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu Lin ingin tahu, apa yang bahkan kamu tidak bisa tangani, jadi kamu masih membutuhkan bantuan. Jian Ruohan berkata dengan ringan, masalah ini. Jangan panggil aku Nona Jian Ruohan di masa depan. Panggil aku Ruohan. Lin Bai merasa bahwa masalah Jian Ruohan seharusnya sulit, dan berencana untuk berusaha sekuat tenaga dan mendengarkan baik-baik kata-kata Jian Ruohan. Tapi siapa sangka apa yang terjadi pada Jian Ruohan akan seperti ini. Ini hanyalah perubahan 180 derajat. Lin Bai sedikit terkejut sesaat. Apa? Jika kamu tidak suka dipanggil Ruohan, panggil saja dia Haner, Ruo. Tidak apa-apa. Jian Ruohan melihat wajah kaget Lin Bai dan menambahkan di akhir. Ketika dua nama, Haner, dan Ruo, diucapkan, Lin Bai melihat rona merah dengan cepat muncul di wajah seputih salju Jian Ruohan. Bab 942, Formasi Pedang Telepati. Jian Ruohan berdiri di depan Lin Bai dengan tampan, menundukkan kepalanya karena panik dan malu, dengan rona merah di wajahnya. Haha. Lin Bai terkejut untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin keindahan gunung es ini mengatakan hal seperti itu. Tidak lama kemudian, Lin Bai tertawa untuk menghilangkan rasa malunya, kami berasal dari Lingdong, kami adalah teman lama. Kalau begitu, ini tidak diperlukan kristal spiritual 4 tingkat 5. Kalau begitu aku akan memanggilmu Ruohan mulai sekarang, Lin Bai berkata sambil tersenyum. Lin Bai menyerahkan kristal spiritual tingkat keempat dan kelima ke tangan Jian Ruohan, tidak harus seperti ini antara Anda dan saya. Hanya semangat bela diri kelas 1 tingkat kuning saya yang didiskriminasi dan diremehkan oleh orang lain. Bukan aku. Aku tidak ingin berteman sepertimu, aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa menerima seni bela diriku. Lin Bai mengatakan ini dengan senyum tak berdaya di wajahnya. Lin Bai bukanlah orang yang dingin dan tidak berperasaan, namun karena seni bela dirinya, hanya sedikit orang yang mau berteman dengan orang tidak berguna dengan jiwa bela diri kelas 1 tingkat kuning. Oleh karena itu, Lin Bai hanya memiliki sedikit teman selama ini. Zhao Tidan adalah salah satunya, tapi sayang sekali orang ini masih berlatih di Dewa Perang Lama dan tidak punya waktu untuk datang ke Lin Bai. Tang Bufan adalah salah satunya.
Karena kegemukannya, Tang Bufan diejek sebagai babi gemuk oleh teman-temannya. Sejak kecil, teman-temannya telah mengucilkan dan menindas Tang Bufan, sehingga ketika bertemu Lin Bai, keduanya mereka tampaknya memiliki masalah yang sama. Berbicara tentang teman, Lin Bai hanya memikirkan dua orang ini. Lin Bai hanya punya sedikit teman. Saya tidak pernah membenci semangat bela diri Anda. Saya menyukai sifat sulit diatur Anda. Anda tidak takut pada kekuasaan, musuh yang kuat, keberanian masa lalu, dan masa depan. Bahkan jika Anda adalah orang yang tidak berguna, saya akan tetap bersama Anda. Sisimu selama kamu membutuhkannya. Jian Ruohan menatap lurus ke arah Lin Bai dan berkata dengan serius. Lin Bai terkejut lagi. Jian Ruohan tiba-tiba merasa bahwa apa yang dia katakan tidak pantas, jadi dia dengan cepat menambahkan, jangan salah paham, maksudku berada di sisimu sebagai teman. Ini juga yang harus dilakukan seorang teman, bukan itu. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, ya, ini adalah teman. Jian Ruohan mengangguk ringan. Saat ini, Ruan Jinhui, Lu Rui, Ling Xuang dan lainnya kembali dari medan perang di belakang. Belakangan, Qian Sanyun, Qi Hu dan lainnya juga datang dari depan. 10 orang pengawal berputar lagi di tengah. Adik junior Jian Ruohan, kakak muda Lin Bai, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sangat bahagia? Ruan Jinhui berjalan sambil tertawa, memandang Lin Bai dan Jian Ruohan dan bertanya. Lin Bai terkekeh dan berkata, tidak ada, hanya obrolan santai. Saudara Ruan, medan perang di belakang telah dibersihkan. Apa lagi yang bisa dilakukan? Tanpa boneka spiritual tingkat 4 dan 5, tidak ada membutuhkannya. Jika kita mengambil tindakan, murid-murid lain dapat membunuh semua boneka roh tingkat ketiga itu. Kata Ruan Jinhui sambil tersenyum. Kakak senior Ling Xuang, kakak muda Lu Rui, kalian bertarung dengan sangat bahagia di medan perang belakang, kalian pasti mendapatkan banyak kristal spiritual level 4. Pada saat ini, Qi Hu bertanya sambil tersenyum. Mendengar perkataan Qi Hu, Ling Xuang memutar matanya karena kesal, seolah berkata, panci mana yang tidak dibuka. Qi Hu melihat Ling Xuang dan Lu Rui terdiam, dan langsung bertanya dengan canggung, ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa sejumlah besar boneka roh tingkat 4 muncul di belakang? Apakah kamu membiarkan mereka melarikan diri? Lu Rui dan Ling Xuang keduanya berkata tidak berbicara. Terutama Ling Xuang, wanita cantik ini memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya. Haha, kakak muda Qi Hu, kamu tidak tahu apa-apa. Boneka spiritual tingkat 4 dan 5 di stasiun ekor pada dasarnya dibunuh oleh Lin Bai dan Jian Ruohan. Jangan bicara tentang makan daging. Aku bahkan tidak melakukannya, minumlah supnya. Ling Xuang hanya mendapat 1 kristal spiritual tingkat 4, dan saudara muda Lu Rui hanya mendapat 5. Sebelum saudara muda Lin Bai bergerak, saya membunuh 7 boneka spiritual tingkat 4 tepat waktu, dan saya mendapatkannya 7, jika tidak, ketika saudara muda Lin Bai mengambil tindakan, saya mungkin tidak akan bisa mendapatkan satu pun. Kata Ruan Jinhui sambil tertawa. Apa? Setelah mendengar kata-kata Ruan Jinhui, Qian Sanyun dan Qi Hu memandang Lin Bai dengan wajah terkejut. Saudara muda Lin Bai, apakah yang dikatakan saudara senior Ruan benar? Kamu telah membunuh semua boneka roh tingkat 4. Ada lebih dari 100 boneka roh tingkat 4. Qian Sanyun berkata dengan sangat terkejut. Ada sekitar 100, hanya 80 atau 90. Aku memang membunuh beberapa dan mendapatkan 78 kristal roh tingkat 4. Sedangkan untuk boneka roh tingkat 5, hanya ada 8. Ruohan dan aku bekerja sama untuk membunuh mereka. Lin Bai berkata dengan lembut. Berapa banyak kristal spiritual tingkat 4 yang kamu dapatkan? 78. Qian Sanyun dan Qi Hu menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, mata mereka aneh. Ada keluhan yang tak terlukiskan di wajah mereka. Ling Xuang berkata, saya tahu apa yang ingin dikatakan Lin Bai. Katakan dengan berani. Sungguh monster. Qian Sanyun dan Qi Hu saling memandang dan berbisik. 78 boneka roh tingkat 4. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Qian Sanyun dan Qi Hu hanya dapat membunuh paling banyak 20 kepala, dan itu sudah merupakan batasnya. Dan Lin Bai membunuh 78 orang sendirian. Ruan Jinhui berkata, oke, semua orang harus kembali ke posisi masing-masing. Jika nanti kamu bertemu dengan boneka roh, ambil tindakan untuk membunuhnya tepat waktu. Kakak muda Lin Bai, kakak muda Jian Ruohan, mohon tetap di sini sebentar, ada sesuatu yang harus kupikirkan. Aku ingin memberitahumu. Setelah Ruan Jinhui mengatur agar prajurit lainnya pergi, dia berkata kepada Lin Bai dan Jian Ruohan. Kakak senior Ruan, apakah kamu punya instruksi lain? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara muda Lin Bai, saudari muda Jian Ruohan, saya melihat bahwa kerjasama di antara kalian sangat diam-diam. Apakah kalian sudah saling kenal sebelumnya?
Ruan Jinhui bertanya sambil tersenyum tipis. Haha, Ruohan dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun, kata Lin Bai sambil tersenyum. Jian Ruohan mengangguk ringan, keluargaku ada di Lingdong, dan setiap tahun mereka mengadakan kompetisi antar pendekar pedang terbaik di Lingdong. Saat itu, menurutku ilmu pedang Lin Bai luar biasa, jadi aku mengundangnya untuk berpartisipasi. Pada akhirnya, ilmu pedang Lin Bai sungguh luar biasa. Bai Zai bertarung melawan semua pahlawan dalam kompetisi seni bela diri dan memenangkan gelar kultivator pedang nomor 1 di Lingdong. Jian Ruohan berkata dengan lembut. His. Ruan Jinhui menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Dia memandang Lin Bai dengan kaget dan berkata, saya juga telah mendengar tentang kontes seni bela diri antara para pembudidaya pedang terbaik di Lingdong. Kandungan emas dari kontes ini sangat tinggi. Setiap tahun Ilmu Pedang Akademi akan mengirimkan tetua tingkat tinggi ke Villa Mingjian untuk menonton kompetisi dan memilih penyihir ilmu pedang yang luar biasa untuk bergabung dengan Akademi Kendo. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Master Kendo terkenal di Akademi Kendo saat ini semuanya dari pendekar pedang No. 1 di Lingdong. Ayo berkompetisi dalam seni bela diri. Adik laki-laki Lin Bai bisa memenangkan gelar pendekar pedang terbaik di Lingdong, jadi dia pasti memiliki pencapaian luar biasa dalam ilmu pedang. Seru Ruan Jinhui berulang kali. Haha, kakak senior Ruan Miaozan, hanya temanmu yang memberiku izin saat itu, jika tidak, bagaimana aku bisa mendapatkan reputasi palsu ini, kata Lin Bai sambil sedikit tersenyum masam. Ruan Jinhui berkata, saudara muda Lin Bai terlalu rendah hati, tetapi dia juga memiliki temperamen yang baik. Tidak seperti beberapa pejuang yang hanya mendapatkan ketenaran palsu dan kemudian menjadi sombong. Ngomong-ngomong, saudara muda Lin Bai, saudari muda Jian Ruohan, aku mencarimu. Sebenarnya, aku ingin memberimu hadiah. Saya melihat Anda bekerja sama dengan sangat baik. Saya memiliki satu set formasi anggar gabungan di sini, yang kebetulan digunakan oleh 2 orang. Dan untuk melatih rangkaian formasi pedang ini, Anda harus memiliki 2 orang. Hanya ketika individu tidak memiliki pikiran yang mengganggu, bekerja sama secara diam-diam, dan terhubung secara spiritual barulah mereka dapat mengerahkan kekuatan mereka. Formasi pedang ini disebut, pedang telepati pembentukan. Bab 943 Terobosan. Niat pedang tingkat kelima. Formasi pedang telepati. Lin Bai dan Jian Ruohan memandang Ruan Jinhui dengan rasa ingin tahu. Ruan Jinhui terkekeh dan berkata, ya, kumpulan formasi pedang ini secara tidak sengaja ditemukan dari sebuah buku kuno yang akan terkorosi ketika saya sedang memilah paviliun kitab suci di Akademi Formasi Tao. Karena kumpulan formasi pedang ini, formasi pedang sangat sulit untuk dipraktikkan, sehingga ditinggalkan seiring berjalannya waktu. Seberapa sulit? Tanya Jian Ruohan. Ruan Jinhui berkata, begini, setelah formasi pedang mulai beroperasi, 2 orang yang melakukan teknik pedang harus terhubung dalam pikiran, kekuatan spiritual, dan tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Begitu salah satu pihak mengalami fluktuasi, mereka akan menjadi diserang balik oleh formasi pedang. Mulai dari luka serius hingga kematian langsung. Lin Bai dan Jian Ruohan mendengarkan dengan cermat. Tapi, setelah formasi pedang ini dioperasikan dengan sempurna, dikombinasikan dengan kekuatan mereka berdua, dan kekuatan formasi pedang, itu akan cukup untuk membunuh musuh yang kuat di beberapa level. Misalnya, jika kalian berdua mau sempurna jika Anda menggunakan formasi pedang ini untuk mengoperasikannya, dengan budidaya niat pedang tingkat keempat, Anda pasti dapat membunuh boneka roh tingkat 6 dengan melompati. Kata Ruan Jinhui sambil tersenyum. Lompat level dan bunuh boneka roh tingkat 6. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lin Bai dan Jian Ruohan berbinar. Niat pedang tingkat keempat dapat membunuh boneka roh tingkat 6 dengan melewati 2 tingkat, ini bisa dianggap sebagai senjata pembunuh yang besar. Jika Lin Bai dan Jian Ruohan benar-benar dapat mengoperasikan formasi pedang ini dengan sempurna, mereka pasti akan mampu membunuh boneka roh tingkat 6 dan mendapatkan kristal spiritual tingkat 6 untuk berlatih di gurun Gobi yang terik dalam waktu singkat. Tingkat kultivasi Lin Bai dan Jian Ruohan meningkat selangkah demi selangkah. Namun, jika formasi pedang ini tidak dikoordinasikan secara diam-diam, maka akan mendapat serangan balik, mulai dari cedera serius hingga kematian, konsekuensinya agak menyeramkan dan tidak dapat diterima. Saya sudah memberi tahu Anda semua pro dan kontra dari formasi pedang ini. Jika Anda ingin berlatih, saya dapat memberi tahu Anda cara mengajarkannya. Jika Anda takut akan konsekuensi dari serangan balik ini dan tidak ingin berlatih, maka aku tidak akan memaksamu. Ruan Jinhui dia berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja, jika latihanmu berhasil, niscaya itu akan menambah kekuatan yang lebih kuat pada serangan kita selanjutnya, kata Ruan Jinhui. Inilah tujuan Ruan Jinhui.
Meskipun ada lebih dari selusin prajurit seni bela diri tingkat 4 yang ditempatkan dalam penyisiran ini, faktor keamanannya sangat tinggi. Namun jika bertemu dengan boneka roh tingkat 6 atau boneka roh tingkat 7, tim akan tetap berada dalam bahaya besar. Itu sebabnya Ruan Jinhui mengusulkan agar Lin Bai dan Jian Ruohan berlatih formasi pedang telepati. Saya pikir kita bisa mencobanya. Lagi pula, jika kita bisa membunuh boneka roh tingkat 6, kita juga akan mendapatkan keuntungan besar dalam penghapusan boneka roh selanjutnya. Jian Ruohan memandang Lin Bai dan bertanya, "Kamu bagaimana menurutmu, Lin Bai?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya juga berpikir kamu bisa mencobanya." Jian Ruohan mengangguk ringan dan berkata, "Saudara senior Ruan, tolong ajari kami formasi pedang ini." "Hahaha, kamu setuju? Oke, selama kamu bisa mempelajari formasi pedang ini, kami tidak akan takut sama sekali jika kita bertemu dengan boneka roh tingkat 6 nanti." Ruan Jinhui berkata dengan gembira, "Ini Gunung Wuyi, aku itu hanya hantu tubuh. Saya tidak bisa memberi Anda kertas klasik. Saya hanya bisa menyebarkannya secara lisan, jadi Anda harus mendengarkan baik-baik." Ruan Jinhui segera menyampaikan rahasia formasi pedang telepati di depan Lin Bai dan Jian Ruohan. Rumus, langkah pedang dan banyak hal penting lainnya, semuanya diberitahukan kepada Lin Bai dan Jian Ruohan. 1 jam kemudian, Ruan Jinhui selesai berbicara. Setelah mendengar ini, Lin Bai dan Jian Ruohan sangat gembira. Susunan pedang ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa, jika seseorang benar-benar berhasil mempraktikkannya, akan mudah untuk membunuh boneka roh tingkat 6. Saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan tentang formasi pedang telepati. Kalian berdua dapat berkomunikasi bersama dan saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah Ruan Jinhui selesai berbicara, dia langsung pergi ke belakang dan kembali ke posisinya. "Kalau begitu ayo kita mulai berlatih," kata Lin Bai ringan. Jian Ruohan mengangguk. Selama periode berikutnya, Lin Bai dan Jian Ruohan sama-sama memahami misteri formasi pedang ini. Waktu berlalu begitu cepat, 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 hari ini, mereka bertemu dengan lebih dari selusin kelompok boneka roh, tetapi baik Lin Bai maupun Jian Ruohan tidak mengambil tindakan. Pertama, Lin Bai dan Jian Ruohan dengan susah payah mempelajari formasi pedang telepati dan tidak punya waktu untuk terganggu. Kedua, karena Ling Xuang menyuruh Lin Bai dan Jian Ruohan untuk tidak mengambil tindakan, dan meminta mereka untuk menangani boneka roh tingkat 4 yang muncul. Ling Xuang benar-benar ketakutan. Dia takut ketika Lin Bai keluar, dia akan membunuh semua boneka roh tingkat 4. Sama seperti hari itu, Lin Bai membunuh lebih dari 70 boneka roh tingkat 4 dan menghasilkan banyak uang. Mangkuknya penuh, dan dia hanya punya 1 kristal spiritual tingkat 4, apa yang bisa dia lakukan? Oleh karena itu, setiap kali sekelompok boneka roh muncul, Ling Xuang segera ingin memberitahu Lin Bai untuk tidak mengambil tindakan, dan kemudian pergi ke medan perang untuk bertarung. 3 hari kemudian, tim berhenti untuk istirahat sejenak di kawasan perbukitan. Selama kurun waktu ini, setiap orang telah membunuh banyak boneka roh, dan semua murid telah memperoleh banyak kristal roh, sekarang saatnya bagi mereka untuk memurnikan kristal roh dan menerobos kekuatan mereka. Saya telah membuat terobosan. Saya telah mencapai seni bela diri tingkat ketiga. Ini tingkat ketiga. Saya telah mencapai tingkat ketiga juga. Hahaha, mulai sekarang saya tingkat ketiga seni bela diri. Sayangnya, saya masih sedikit tertinggal. Kita hanya sedikit lebih dekat untuk menembus ke tingkat keempat. Saudara Ruan, kapan kita akan terus berburu boneka roh? Saya tidak sabar. Setelah menerobos, banyak prajurit memandang Ruan Jinhui dengan penuh kegembiraan dan bertanya. Ruan Jinhui terkekeh dan tidak banyak menjawab. Pada saat ini, Lin Bai dan Jian Ruohan berjalan mendekat. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tampaknya keuntungan dalam 3 hari ini tidaklah kecil. Sebagian besar murid telah menembus seni bela diri tingkat ketiga, dan kekuatan tim juga meningkat pesat sekarang. Kakak senior Ling Xuang, kamu sebenarnya sudah mencapai puncak seni bela diri tingkat keempat. Lin Bai memandang Ling Xuang dan berkata sambil tersenyum. Hehe. Ling Xuang mendengar ini dan tersenyum konyol di wajahnya, adik laki-laki Lin Bai, aku tidak merindukanmu sama sekali selama ini tanpamu. Sebaliknya, aku sangat bahagia. Ling Xuang tersenyum berkata, kenapa? Lin Bai bertanya dengan canggung. Karena tidak ada seorang pun yang mencoba mengambil kristal spiritual dari saya. Dalam 3 hari terakhir, saya telah memperoleh lebih dari 100 boneka spiritual tingkat 4. Saya telah menghasilkan banyak uang. Jika Anda mengambil tindakan, maka semua kristal spiritual ini mungkin akan menjadi milikmu lagi. Ling Xuang berkata dengan marah. Lin Bai tertegun karena malu. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai merasa ditindas karena dia terlalu kuat. Hahaha.
Qian Shan-yun, Chi-hu dan yang lainnya di samping tertawa gembira. Ruan Jinhui tersenyum, menatap Lin Bai, dan segera berseru, "Saudara muda Lin Bai, saudari muda Jian Ruohan, budidaya seni bela diri Anda telah mencapai tingkat kelima." "Apa? Tingkat kelima?" Qian Shan-yun, Chi-hu keduanya Ling Xuang dan Lin Bai menatap Lin Bai dan Jian Ruohan dengan mata terbelalak. Mereka bekerja keras untuk membunuh boneka roh dan memperoleh sejumlah besar kristal spiritual, dan kemudian mereka menerobos ke puncak niat bela diri tingkat 4. Namun, Lin Bai dan Jian Ruohan tidak mengambil tindakan selama 3 hari, jadi niat bela diri mereka benar-benar berhasil menembus ke tingkat kelima. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Terima kasih kepada kakak senior Ruan atas formasi pedangnya." Jian Ruohan juga mengangguk ringan dan memandang Ruan Jinhui dengan penuh rasa terima kasih. "Apakah kamu berhasil berlatih formasi pedang?" tanya Ruan Jinhui lebih terkejut. Lin Bai dan Jian Ruohan saling memandang dan tersenyum, tetap diam. Ruan Jinhui memandang mereka berdua dengan senyuman di wajahnya dan mengangguk. Mereka bertiga sepertinya saling memahami secara diam-diam. Bab 944 Duo Jahat. Ketika Lin Bai dan Jian Ruohan sedang berlatih formasi pedang telepati, mereka menemukan bahwa pikiran mereka terhubung, dan niat bela diri mereka juga saling mendukung. Awalnya, setelah memurnikan semua kristal spiritual, mereka hanya menembus kesempurnaan tingkat keempat. Niat bela diri. Namun, ketika dia kemudian mempraktikkan formasi pedang telepati, dia berhasil menembus ke tingkat kelima. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. Setelah istirahat selama 1 jam, tim melanjutkan perjalanan kembali. Tidak lama kemudian, tim bertemu kembali dengan boneka roh. "Apakah kamu pernah bertemu dengan boneka roh?" Lin Bai dan Jian Ruohan berdiri di tengah dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka untuk melihat. Datang ke bagian tengah. Jian Ruohan melihat lebih dekat. Di tengah-tengah tim, gelombang spiritual hitam muncul di cakrawala. Jumlahnya sangat besar, sekitar 2 hingga 3.000. Ada juga boneka roh level 4, boneka roh level 5 dan lain sebagainya. Namun masih belum diketahui apakah ada boneka roh tingkat 6, lagi pula boneka roh itu terlalu banyak, dan tidak mungkin menemukan boneka roh tingkat 6 untuk sementara waktu. "Hahaha, aku bertemu boneka roh itu lagi. Hebat. Aku baru saja membuat terobosan, jadi aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan seni bela diri tingkat ketiga." "Bunuh. Itu dari bagian tengah. Itu dari bagian tengah. Giliran kita, saudara-saudara dari bagian tengah. Ayo bunuh mereka." Kelompok boneka roh ini datang ke tengah, dan para prajurit di tengah dengan cepat melakukan serangan balik dan menghadapi mereka. Pada saat ini, Ruan Jinhui, Ling Xuang, Lu Rui, Qian Shan-yun, Chi-hu dan lainnya datang ke tengah satu demi satu dan berdiri bersama Jian Ruohan dan Lin Bai. Lin Bai memandangi kelompok boneka roh dengan mata menyala-nyala dan berkata, "Ada sekitar 150 boneka roh tingkat 4, dan sekitar 30 atau lebih boneka roh tingkat 5. Ling Xuang berkata dengan tidak sabar, "Oke, kita mengerti. Kakak muda Lin Bai dan kakak muda Jian Ruohan, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Serahkan boneka roh ini kepada kami." Qian Shan-yun tersenyum canggung dan berkata, "Saudari Ling Xuang, kamu terlalu sombong. Kakak muda Lin Bai dan saudari muda Jian Ruohan belum bergerak selama 3 atau 4 hari, dan mereka belum mendapatkan kristal spiritual apapun di tangan mereka. Kamu tetap tidak akan membiarkan mereka bergerak sekarang. Bukankah itu terlalu berlebihan?" Qian Shan-yun berkata pada Lin Bai. Dan Jian Ruohan Handa berkata dengan sedih. Ling Xuang berkata, "Qian Shan-yun, idiot, aku melakukan ini bukan demi kebaikan semua orang. Ketika kedua penjahat ini mengambil tindakan, semua boneka roh tingkat 4 akan dibunuh oleh mereka dalam sekejap, apalagi makan daging. Kamu bahkan tidak bisa minum supnya. Kamu tidak melihat betapa ganasnya kedua orang ini hari itu. Mereka menyerbu ke dalam kelompok boneka roh dan membunuh mereka tanpa pandang bulu. Kami belum sadar. Semua 4 Lin Bai membunuh semua boneka roh tingkat tinggi sendirian." Ling Xuang berkata dengan marah. Qian Shan-yun tidak tahu harus berkata apa. "Hahaha, karena kakak senior Ling Xuang berkata demikian, silakan saja. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, maka kami akan mengambil tindakan," kata Lin Bai sambil tersenyum. "Oke, ini anak yang baik. Kakak, aku akan pergi dan membawakanmu permen nanti." Ling Xuang tersenyum pada Lin Bai, memegangnya dengan satu tangan, dan mengeluarkan tombak panjang, cahaya dingin menembus ribuan mi, langsung menuju boneka roh level 4 dan menembak. "Saudara muda Lin Bai, saudari muda Jian Ruohan, maafkan saya, tapi saya akan pergi juga." Qian Shan-yun dengan canggung membungkuk kepada Lin Bai dan Jian Ruohan dengan tinjunya, dan segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergegas menuju sekelompok boneka roh. Setelah itu, Chi-hu, Lu Rui dan anggota tim pengawal lainnya juga pergi satu demi satu.
Saudara muda Lin Bai, karena kamu tidak berencana untuk mengambil tindakan, aku akan memintamu untuk duduk dan menjaga di belakang sementara aku membunuh beberapa boneka roh untuk bersenang-senang, kata Ruan Jinhui juga sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan berkata, jika kakak senior Ruan ingin pergi, silakan saja. Dengan saya dan Ruohan di sini, Anda dapat yakin tentang hal-hal di belakang. Jika ada boneka roh yang tidak dapat dipecahkan, rasakan bebas menghubungi kami. Lin Bai He berkata kepada Ruan Jinhui sambil tersenyum. Pasti, Ruan Jinhui tersenyum dan bergegas menuju boneka roh. Jian Ruohan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dan berdiri di samping Lin Bai dengan penuh semangat. Lin Bai tersenyum dan berkata, kami telah menembus SWOT Intent level kelima. Boneka roh level 4 dan 5 ini tidak akan banyak membantu kami. Jika ada kesempatan, kami bisa langsung bergabung untuk membunuh level tersebut. 6 boneka roh. Meski begitu, saat kita bertemu dengan boneka roh tingkat 7, kita bisa membunuhnya dengan susunan pedang kita. Jadi serahkan boneka roh tingkat keempat dan kelima ini kepada mereka. Kamu tidak keberatan kepadaku melakukan ini? Lin Bai tertawa, bertanya. Tidak, ambil keputusan saja, Jian Ruohan mengangguk ringan dan berkata. Jian Ruohan juga berpikir demikian. Dengan kekuatan gabungan Lin Bai dan Jian Ruohan, mereka dapat dengan mudah membunuh boneka roh tingkat 6, dan mereka dapat membunuh boneka roh tingkat ke-7 dengan menggunakan formasi pedang. Benar-benar tidak perlu bersaing dengan boneka roh tingkat 5 dan 4 ini. Mendengar bahwa Jian Ruohan tidak keberatan, Lin Bai tersenyum tipis dan melihat ke arah medan perang. Medan perang di tengah membunuh seperti api yang berkobar. Qian Sanyun dan Ling Xuang juga dapat membunuh boneka roh level 5 bersama-sama, Ruan Jinhui dan Lu Rui bergabung, dan Qi Hu bergabung dengan beberapa anggota penjaga lainnya. Sepertinya tim bekerja sama dengan sangat baik, jadi kami tidak perlu mengambil tindakan, kata Lin Bai sambil tersenyum. Ini bagus, saya merasa jauh lebih santai, kata Jian Ruohan dengan tenang. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba di antara kelompok boneka roh, fluktuasi kekuatan yang mengerikan datang. Lin Bai dan Jian Ruohan sama-sama terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Saya melihat lebih dari 100 boneka roh tingkat 5 tiba-tiba muncul dari ekor kelompok boneka roh, menggunakan kecepatan kilat, bergegas menuju medan perang. Kekuatan mengerikan dari sejumlah besar boneka roh tingkat 5 terbuka dalam sekejap, membunuh semua pengawalan. Pada dasarnya semua anggota dikalahkan. Tidak, ada lebih dari 100 boneka roh tingkat 5, mundur. Teriak Ruan Jinhui buru-buru, berbalik dan pergi. Sialan, aku bisa membunuh boneka roh tingkat 5 itu segera, tetapi lebih dari 100 boneka roh tingkat 5 yang tiba-tiba muncul ini merusak perbuatan baikku. Mata Ling Xuang bersinar dengan cahaya dingin saat dia menatap boneka roh tingkat 5 yang melukainya. Roh jahat di dalam hati boneka roh itu sulit untuk ditelan, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia dikelilingi oleh lebih dari 100 boneka roh tingkat 5, dia tidak akan bisa lolos dari kematian, jadi dia segera mundur. Kembali. Setelah itu, Qi Hu, Qian Sanyun dan yang lainnya juga mundur, membuat jarak antara mereka dan boneka roh tingkat 6. Saudara muda Lin Bai dan saudari muda Jian Ruohan, lebih dari 100 boneka roh tingkat 5 telah muncul. Tenaga kita terlalu sedikit, jadi tolong ambil tindakan. Ruan Jinhui memandang Lin Bai dan Jian Ruohan dengan mata berbinar dan berteriak. Ah! Kita masih perlu meminta mereka untuk mengambil tindakan. Jika mereka mengambil tindakan, bukankah semua boneka roh tingkat 5 kita harus dibunuh oleh mereka? Ling Xuang mendengar suara Ruan Jinhui dan buru-buru berteriak. Ling Xuang tidak mau menerimanya. Ruan Jinhui berkata dengan depresi, apa yang bisa dilakukan, saudari muda Ling Xuang, ada lebih dari 150 boneka roh tingkat 5 di medan perang sekarang, dan hanya ada 8 dari kita, tidak mungkin kita bisa menjadi lawan mereka. Rencana saat ini, kita hanya bisa berharap Lin Bai dan Jian Ruohan dapat menangani boneka roh tingkat 5 ini. Jika tidak, setelah boneka roh tingkat 5 ini bergegas, kita tidak hanya akan mati, tetapi semua murid juga akan dihancurkan. Ling Xuang menggelengkan kepalanya tak berdaya, oke. Saudara muda Lin Bai, saudari muda Jian Ruohan, ambil tindakan. Ruan Jinhui berteriak kepada Lin Bai lagi. Lin Bai terkekeh dan berkata, ada terlalu banyak boneka roh tingkat 5, mereka tidak bisa mengatasinya. Sekarang giliran kita. Apakah kamu siap? Lin Bai memandang Jian Ruohan sambil tersenyum. Wajah Jian Ruohan tertutup es. Dia memegangnya dengan satu tangan, dan pedang tajam muncul. Niat pedang yang mengerikan jatuh seperti kekuatan suci yang cemerlang, sudah dipersiapkan sejak lama. Kalau begitu, ayo pergi. Lin Bai tersenyum sedikit. Mengambil satu langkah ke depan, dan berubah menjadi sambaran petir dan bergegas ke medan perang.
Segera, Jian Ruohan mengikuti jejak Lin Bai, dan keduanya bergegas ke medan perang dengan momentum seperti harimau, satu di belakang yang lain. Ketika Qian Sanyun melihat Lin Bai dan Jian Ruohan memasuki medan perang, secercah cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Saya telah mendengarkan kakak senior Ling Xuang selama beberapa hari terakhir mengatakan betapa kuatnya Anda, tetapi saya belum pernah melihat Anda ambil tindakan. Hari ini saya akhirnya bisa melakukannya. Saya melihatnya. Saya juga ingin melihat apakah Anda sejahat yang dikatakan kakak senior Ling Xuang dan kakak senior Ruan. Qian Sanyun memandang Lin Bai dan Jian Ruohan dengan antisipasi. Dalam beberapa hari terakhir, Ling Xuang menyebutkan teror Lin Bai dan Jian Ruohan lebih dari satu kali, namun Qian Sanyun merasa Ling Xuang melebih-lebihkan. Ia merasa Lin Bai dan Jian Ruohan tidak sekuat yang dibanggakan Ling Xuang. Apakah kamu mengambil tindakan? Qi Hu juga menunjukkan sedikit harapan. Seperti Qian Sanyun, Ling Xuang hampir mendewakan Lin Bai dan Jian Ruohan dalam beberapa hari terakhir, tapi Qi Hu juga tidak mempercayai Lin Bai dan Jian Ruohan. Sangat kuat. Lin Bai dan Jian Ruohan mengambil tindakan lagi hari ini, dan Qi Hu serta Qian Sanyun menantikan kekuatan yang akan mereka tunjukkan. Bab 945 menyapu seluruh tempat. Qi Hu dan Qian Sanyun semua memandang Lin Bai dan Jian Ruohan dengan mata terpejam. Hei! Ling Xuang melihat Lin Bai dan Jian Ruohan telah mengambil tindakan, dan segera menghela nafas tak berdaya di wajahnya. Dia tahu bahwa medan perang berikutnya dan semua boneka roh tingkat 5 pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Lin Bai dan Jian Ruohan, satu di belakang yang lain, bergegas ke medan perang dengan gerakan mereka seperti kilat. Mata Lin Bai berkilat, dan ekspresi sedingin es tiba-tiba muncul. Dia memegangnya dengan satu tangan, dan pedang tajam muncul di tangannya dan menebas ke udara. Cahaya pedang yang mengerikan segera membanjiri langit dan menghancurkannya ke depan. Di depan, 5 boneka roh tingkat 5 menerobos gigi dan cakar mereka untuk menyerang. Mereka mengenai cahaya pedang Lin Bai dan segera berubah menjadi ketiadaan, meninggalkan 5 kristal roh tingkat 5 di tempat. Setelah Lin Bai dengan santai mengambil kristal roh ke tangannya, dia terus menyerang boneka roh tingkat 5 lainnya. Hal yang sama berlaku untuk Jian Ruohan di belakang. Bidang es khusus menyebar, menutupi 1000 meter. Di bidang ini, setiap gerakan Jian Ruohan membawa udara dingin dari dunia beku. Dia dapat membunuh sekelompok orang hanya dengan satu pedang. Boneka roh membeku menjadi es dan kemudian hancur, meninggalkan kristal roh. Lin Bai dan Jian Ruohan memasuki medan perang dan mulai menyapu bersih. Keduanya tidak lagi tertarik pada boneka roh tingkat 4, dan sepenuhnya fokus pada boneka roh tingkat kelima. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 150 boneka roh tingkat 5 di medan perang semuanya dibunuh oleh pedang Lin Bai dan Jian Ruohan. Ini, Qian Sanyun tampak tercengang pada Lin Bai dan Jian Ruohan yang bergegas ke medan perang. Dia melihat boneka roh tingkat 5 sekarat seperti kertas dari pedang mereka, dan ekspresinya sangat ketakutan sehingga ekspresinya membosankan. Membuka mulutku untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Terlalu ganas. Qi Hu berkata tak percaya dengan matanya yang terbelalak selebar lentera. Ling Xuang tersenyum dingin, meletakkan senjatanya, melipat tangannya, dan mencibir. Qian Sanyun, Qi Hu, kamu sekarang mengerti mengapa aku harus memberitahu Lin Bai dan Jian Ruohan untuk tidak mengambil tindakan setiap saat sebelum aku mengambil tindakan. Tindakan, medan perang ini pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Ling Xuang berkata sambil mencibir, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Qi Hong dan Qian Sanyun saling memandang dan berkata sambil tersenyum masam, kakak senior Ling Xuang bijaksana, kakak senior Ling Xuang sangat bijaksana. Kedua idiot ini hanyalah dua monster. Kita perlu waktu untuk menghadapinya boneka roh tingkat 5. Hanya butuh beberapa menit untuk membunuh mereka, tetapi mereka bergegas dan membunuh mereka dengan mudah hanya dengan satu pedang. Ini benar-benar membandingkan orang satu sama lain, dan itu sangat menjengkelkan. Baik. Qian Sanyun maupun Qi Hu sekarang merasa jika Lin Bai dan Jian Ruohan tidak diizinkan membiarkan Lin Bai dan Jian Ruohan mengambil tindakan adalah hal paling benar yang dilakukan Ling Xuang setelah memasuki Gunung Wuyi. Roar. Pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari kelompok boneka roh di kejauhan. Cahaya tombak yang kuat meledak. Boneka roh level 6. Lin Bai mengalihkan pandangannya dan melihat boneka roh yang menyerangnya memiliki tulisan, level 6 tertulis di topengnya. Sosok Lin Bai tiba-tiba muncul, membuka jarak 100 meter. Pada saat ini, Jian Ruohan juga menemukan jejak boneka roh tingkat 6, dan segera terbang, ayo bergabung. Oke, Lin Bai mengangguk. Segera, Jian Ruohan dan Lin Bai menerkam boneka roh tingkat 6 dari kiri ke kanan. Cahaya pedang Lin Bai jatuh, tapi dengan mudah diblokir oleh boneka roh tingkat 6. Tetapi pada saat ini, energi pedang Jian Ruohan menebas di udara dan langsung memotong kepala boneka roh tingkat 6.
Apa? Bahkan boneka roh tingkat 6 pun langsung terbunuh. Seru Cihu dengan mata terbelalak lagi. Itu adalah boneka roh tingkat 6. Bahkan di kedalaman Gunung Wui, boneka roh tingkat 6 dianggap sebagai boneka roh yang relatif kuat. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Lin Bai dan Jian Ruohan dengan satu pedang? Lin Bai Fei naik, menyingkirkan kristal roh dari boneka roh tingkat 6, dan segera melanjutkan menyerang boneka roh tingkat 6 lainnya bersama Jian Ruohan. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa tidak nyaman? Jian Ruohan terbang, dan alisnya tiba-tiba menegang. Jian Ruohan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai. Ketika Jian Ruohan melihat sekilas, boneka roh tiba-tiba muncul di sebelah Lin Bai, dengan tulisan, boneka roh tingkat ke-7, di topengnya. Tidak, Lin Bai, hati-hati. Jian Ruohan segera berteriak ketika dia melihat boneka roh tingkat ke-7. Lin Bai terkejut saat mendengar suara Jian Ruohan, aura kematian yang dingin mengembun di tubuhnya, tanpa sadar Lin Bai menjauh 100 meter. Saat Lin Bai pergi, cahaya pedang jatuh, meninggalkan bekas pedang sepanjang 10 kaki di tanah. Boneka roh tingkat ke-7. Lin Bai memandangi boneka roh yang menyerangnya dengan ngeri. Dia telah mencapai tingkat ke-7. Boneka roh tingkat ke-7 telah muncul. Hati Ruan Jinhui berdebar kencang. Jika Lin Bai dan Jian Ruohan tidak dapat membunuh boneka roh tingkat ke-7 ini, kemungkinan besar seluruh tim akan dibunuh oleh roh tingkat ke-7 ini. Boneka, dihancurkan oleh boneka, bekerja sama untuk menghancurkannya. Jian Ruohan terbang dan mendarat di sebelah Lin Bai. Oke, ekspresi Lin Bai berubah, dan dia menebas ke depan dengan pedang yang menembus langit dan bumi. Keduanya menyerang dengan ganas, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Namun kekuatan boneka roh tingkat ke-7 ini setidaknya 3 kali lipat dari boneka roh tingkat 6. Lin Bai dan Jian Ruohan dapat bekerja sama untuk membunuh boneka roh tingkat 6, tetapi menghadapi kekuatan boneka roh tingkat ke-7, masih ada kesenjangan kekuatan yang besar antara Lin Bai dan Jian Ruohan. Sulit untuk membunuh boneka roh tingkat 7. Boneka roh tingkat ke-7 untuk sementara waktu. Penggal, bang. 30 putaran kemudian, Jian Ruohan tersingkir oleh pedang boneka spiritual tingkat 7 ini. Tubuh bayangannya menjadi jauh lebih lemah, seolah-olah akan hancur kapan saja. Ruohan, boneka roh tingkat 7 ini memang sulit untuk dihadapi. Kita tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat, dan menundanya sekarang bukanlah suatu pilihan. Mengapa kita tidak mencoba formasi pedang kita? Lin Bai memandang Jian Ruo, kata Han. Oke, kata Jian Ruohan sambil tersenyum lembut. Setelah mendengar ini, Lin Bai tersenyum tipis dan melafalkan mantra dalam hati. Lin Bai segera merasakan bahwa kekuatan spiritualnya terhubung dengan kekuatan spiritual Jian Ruohan, dan hati mereka terhubung. Saat susunan pedang beroperasi, baik Lin Bai maupun Jian Ruohan tidak perlu berbicara. Mereka hanya perlu melafalkan sebuah kalimat dalam hati agar pihak lain dapat mendengarnya. Formasi pedang telepati terbuka, dan aura Lin Bai dan Jian Ruohan terhubung bersama, dan kekuatan pedang yang mengerikan meledak. Bunuh! Bunuh! Lin Bai dan Jian Ruohan mendengus dingin di dalam hati mereka, dan mereka menyerang boneka roh tingkat ke-7 secara bersamaan. Tabrakan. Dua sinar cahaya pedang yang mengerikan memotong bilah pedang Lin Bai dan Jian Ruohan, dan menyerang boneka roh tingkat ke-7 seperti kekuatan penghancur. Dalam sekejap, boneka roh tingkat ke-7 ini dibunuh oleh Lin Bai dan Jian Ruohan dengan satu pedang. Boneka roh tingkat ke-7, bunuh dengan satu pedang. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Bahkan prajurit tingkat ke-7 mungkin akan mengalami kesulitan melakukan ini, belum lagi Lin Bai dan Jian Ruohan hanyalah prajurit tingkat 5. Setelah membunuh boneka roh tingkat ke-7 ini, Lin Bai dan Jian Ruohan mencari dalam waktu lama di medan perang, tetapi tidak dapat menemukan boneka roh tingkat ke-7 lainnya. Seperempat jam kemudian, Lin Bai dan Jian Ruohan berbalik dan kembali ke area tengah tim. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa tidak ada boneka roh level 5 dan level 6 di medan perang di depan, jadi dia berkata, kami telah membunuh boneka roh level 5 dan level 6. Medan perang berikutnya adalah saya serahkan pada kamu. Lin Bai memandang Ruan Jinhui dan yang lainnya. Pada saat ini, Lin Bai menyadari bahwa Ruan Jinhui, Cihu, Qian Sanyun, Lu Rui dan yang lainnya sedang memandang Lin Bai dan Jian Ruohan seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Terutama Ruan Jinhui, dia baru saja khawatir jika Lin Bai dan Jian Ruohan tidak dapat membunuh boneka spiritual tingkat ke-7 ini, maka boneka spiritual tingkat ke-7 ini pasti akan mencabut Lin Bai. Namun siapa sangka dalam sekejap, boneka roh tingkat ke-7 akan dibunuh oleh Lin Bai dan Jian Ruohan dengan satu pedang. Ini mengejutkan Ruan Jinhui. Baru saja, kekuatan Lin Bai dan Jian Ruohan menjadi satu. Itu adalah kekuatan susunan pedang telepati. Ruan Jinhui bergumam pada dirinya sendiri setelah terkejut dalam waktu yang lama. Bab 946 Daftar Master Pedang.
Kota Huajing. Setelah Lin Bai dan Jian Ruohan berbalik, anggota tim pengawal memandang Lin Bai dan Jian Ruohan dengan ekspresi tercengang. Kakak senior Ruan. Lin Bai memanggil dengan lembut ketika dia melihat Ruan Jinhui tertegun. Oh, kakak muda Lin Bai dan kakak muda Jian Ruohan telah bekerja keras. Serahkan medan perang berikutnya kepada kami. Ruan Jinhui tersenyum tipis dan segera mengatur agar murid lain mulai bertarung melawan boneka roh tingkat ketiga dan keempat di medan perang. Boneka roh melakukan penyisiran. Lin Bai dan Jian Ruohan mulai turun untuk beristirahat. Dua monster yang luar biasa. Ling Xuang berdiri di samping dengan tangan terlipat, menatap Lin Bai dan Jian Ruohan dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Lu Rui tetap diam, wajahnya menunjukkan keengganan. Qihu dan Qian Sanyun, sebaliknya, pada dasarnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kecuali senyum masam mereka. Pada saat ini, ketika Ruan Jinhui sedang mengatur prajurit untuk menyapu medan perang, tiba-tiba sekelompok sosok dengan cepat lewat di tanah di kejauhan dan muncul di tepi medan perang. Haha, kakak senior Hua, sepertinya kita beruntung. Kita bertemu dengan sekelompok besar boneka roh tepat setelah tiba di Gobi Hangus, salah satu tokoh dalam kelompok itu berkata sambil tersenyum tenang. Saudara muda Zhang Yun, boneka roh ini hanya boneka roh tingkat 3 dan 4. Anda juga seorang pejuang seni bela diri tingkat 7. Apakah menurut Anda masih layak untuk diperhatikan? Kata murid lainnya. Kakak senior Song Huan, meskipun kakinya kecil, mereka juga daging. Jangan membencinya. Selain itu, ada 2 hingga 3.000 boneka spiritual tingkat ketiga dan keempat di sini. Semua kristal spiritual yang disatukan adalah tidak lebih buruk dari satu kristal spiritual tingkat ke-7. Zhang Yun terus berkata sambil tersenyum. Kakak senior Hua, bagaimana menurutmu? Zhang Yun bertanya lagi kepada pemimpin kelompok itu. Ada 5 orang dalam kelompok ini, dan pemimpinnya adalah master seni bela diri tingkat 8. Dia tampan, montok seperti batu giok, dengan bibir merah dan gigi putih. Dia adalah pria yang sangat tampan. Nama orang ini adalah Hua Jingcheng, dan dia adalah master ke-52 dalam daftar pedang Akademi Kendo. Saudara muda Zhang Yun benar. Kami baru saja tiba di Gobi yang hangus. Tidak ada alasan untuk membiarkan boneka roh ini pergi. Hua Jingcheng tersenyum sedikit, matanya berkedip karena niat bertarung. Haha, kakak senior Hua punya ide yang sama denganku, kata Zhang Yun sambil tertawa. Tapi kakak senior Hua, ada prajurit yang melaju di depan. Bukankah agak tidak masuk akal bagi kita untuk campur tangan seperti ini? Song Huan, yang berada di tim, berkata dengan ragu ketika dia melihat para prajurit di Gobi yang terik. Zhang Yun berkata dengan tidak sabar, oh, kakak senior Song Huan, kamu sudah menjadi prajurit tingkat 7, mengapa kamu masih begitu penakut dan takut mendapat masalah? Jika orang-orang ini berani ikut campur dalam urusan kita, hancurkan saja mereka. Sekelompok prajurit tingkat ketiga dan keempat, apa yang perlu dikhawatirkan? Kakak senior Song Huan tidak mau pergi, kalau begitu aku bisa pergi. Setelah mengatakan itu, Zhang Yun bergegas meninggalkan tim. Hei, kakak muda Zhang Yun, aku tidak bilang aku tidak akan pergi. Aku iri dengan begitu banyak boneka roh tingkat ketiga dan keempat. Ketika Song Huan melihat Zhang Yun mengambil tindakan, dia segera menyusulnya. Dengan Zhang Yun dengan cemas. Langkah. Hua Jingcheng tersenyum tipis dan mengikuti mereka perlahan. Hahaha, banyak sekali boneka roh. Menjadi kaya. Setelah kita memusnahkan kelompok boneka roh ini, aku akan mampu menembus ke tingkat keempat. Dari kemauan bela diriku. The Gurun yang terik akhir-akhir ini kesempatan yang sangat bagus. Saudara-saudara, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan bunuh mereka secepatnya. Kelompok aliansi di Gurun yang terik dengan cepat membunuh boneka roh tingkat ketiga dan keempat ini. Tiba-tiba, pada saat ini, kekuatan seperti naga yang keluar dari laut dan melahap dunia segera menyapu seluruh tempat. Di bawah kekuatan ini, wajah semua prajurit langsung menjadi pucat, dan tubuh mereka mulai gemetar tanpa sadar. Semuanya, dengar, tim pedang darah kita menyukai gelombang spiritual ini. Siapapun yang tidak ingin mati, keluar dari sini. Suara menderu menyebar, dan kekuatan mengerikan terkondensasi dalam gelombang suara, menyebabkan tubuh hantu semua murid bergetar, dan ada perasaan samar bahwa mereka akan hancur. Ketika Ruan Jinhui, Qihu, Qian Sanyun, Lu Rui dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Lin Bai dan Jian Ruohan juga melihat ke medan perang dengan kaget. Saya melihat 5 orang perlahan muncul di medan perang. Apalagi laki-laki yang menjadi pemimpin membuat orang merasa ngeri saat melihatnya. Jelas sekali, banyak murid yang mengenali orang ini. Master peringkat pedang, Kota Huajing. Ruan Jinhui adalah seorang lelaki tua yang telah berada di Miracle Ridge selama bertahun-tahun.
Dia secara alami mengenali identitas orang ini dalam sekejap. Kakak senior Ruan, apakah kamu kenal kelompok orang ini? Lin Bai melihat ekspresi ngeri di wajah Ruan Jinhui dan segera bertanya. Ruan Jinhui mengangguk dengan sungguh-sungguh, Hua Jingcheng adalah master dalam daftar pedang Akademi Kendo. Dia berada di peringkat ke-52. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah kapten tim pedang darah. Tahun lalu, di dunia prasejarah. Pada konferensi berburu iblis, Hua Jingcheng memimpin tim pedang darah untuk memenangkan tempat ke-9 dalam kompetisi dan dianugerahi 100.000 poin. Reputasi tim pedang darah langsung menjadi terkenal di Miracle Ridge. Tim ini sangat kuat. Kuat. Dan jangan melihat wajah Hua Jingcheng yang tersenyum, tapi orang ini adalah orang yang kejam dan bengis. Begitu dia tertarik padamu, bahkan jika kamu lari ke istana neraka, dia akan menangkapmu dan meremasmu. Ruan Jinhui berkata dengan ketakutan yang mendalam. Tim pedang darah. Konferensi perburuan monster dunia prasejarah. Lin Bai sangat asing dengan kedua nama ini, tapi dia bilang dia belum pernah mendengarnya sama sekali. Kakak senior Ruan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling Xuang bertanya pada Ruan Jinhui. Pada saat ini, karena kemunculan tim pedang darah, semua murid aliansi yang hadir tidak berani berburu boneka roh tingkat ketiga. Mereka semua memandang Ruan Jinhui, menunggu keputusannya. Bagaimanapun, Ruan Jinhui adalah pemimpin aliansi, dan karena Ruan Jinhui memiliki karakter yang sangat baik dan sangat dihormati oleh murid-muridnya, banyak murid yang sangat mempercayai Ruan Jinhui. Ruan Jinhui menggelengkan kepalanya tak berdaya, kami tidak mampu menyinggung tim pedang darah. Lupakan saja, berikan saja boneka roh ini kepada mereka. Berikan kepada mereka. Kenapa? Lin Bai dan Jian Ruohan akhirnya berhasil mendapatkan boneka roh di atas level 5 bunuh mereka. Boneka roh level 3 ini awalnya milik kita, mengapa kita harus memberikannya kepada mereka? Ling Xuang berkata dengan sedikit tidak senang. Ruan Jinhui tersenyum pahit, apa yang bisa saya lakukan? Hei, jika Anda ingin menyalahkan kami, salahkan saja kami karena keterampilannya lebih rendah. Mader, saya sangat marah. Ling Xuang memandang Hua Jingcheng dengan mata yang tidak ramah dan mengertakkan gigi. Ruan Jinhui melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu adalah kakak senior Hua Jingcheng dari tim pedang darah. Karena kakak senior Hua menyukai boneka roh ini, maka Ruan bukanlah seseorang yang tidak tahu caranya. Untuk menghargai mereka, ini boneka roh. Anggap saja ini sebagai hadiah pertemuanku untuk tim pedang darah. Semua murid aliansi, ayo pergi. Setelah Ruan Jinhui selesai berbicara, dia langsung menyapa para murid aliansi untuk meninggalkan. Ketika Lin Bai dan Jian Ruohan mendengar keputusan Ruan Jinhui, mereka mengikuti tim dan pergi tanpa bantahan apapun. Bagaimanapun, Hua Jingcheng adalah master seni bela diri tingkat 8. Bahkan jika Lin Bai dan Jian Ruohan bergabung dan mengungkapkan semua kartu mereka, mereka mungkin bukan lawan Hua Jingcheng. Pada saat ini, meskipun para pejuang aliansi tidak mau menyerah, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun karena kekuatan Hua Jingcheng, dan mengikuti Ruan Jinhui pergi. Pada saat ini, Lu Rui memutar matanya, terbang keluar dari tim, mendatangi Hua Jingcheng dan berkata, kakak senior Hua, saya Lu Rui, murid Akademi Kendo, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu berita. Di tangan Lin Bai, ada lebih dari 100 kristal spiritual tingkat 5, lebih dari 50 kristal spiritual tingkat 6, dan kristal spiritual tingkat ke-7. Bab 947 Lu Rui, Pengkhianatan. Di tangan Lin Bai, ada lebih dari 150 kristal spiritual level 5, lebih dari 50 kristal spiritual level 6, dan 1 kristal spiritual level 7, kata Lu Rui buru-buru kepada Hua Jingcheng. Apa? Kamu sebenarnya memiliki kristal spiritual level 6 dan kristal spiritual level 7. Siapa mereka? Setelah mendengar ini, wajah Zhang Yun penuh dengan ekstasi dan dia buru-buru bertanya pada Lu Rui. Kristal spiritual level 3 dan kristal spiritual level 4 dapat diberikan kepada anggota tim pedang darah. Namun kristal spiritual tingkat ke-5 dan kristal spiritual tingkat ke-6 lebih berharga. Terutama kristal spiritual tingkat ke-7 adalah yang paling mereka butuhkan saat ini. Ada pada orang itu, kata Lu Rui sambil tersenyum. Zhang Yun segera menatap Lin Bai, dengan tatapan berapi-api di matanya. Setelah Hua Jingcheng melirik Lin Bai, dia bertanya kepada Lu Rui, bukankah kamu dari tim mereka? Mengapa kamu datang untuk memberitahuku berita ini? Lu Rui memandang Hua Jingcheng dengan penuh semangat dan berkata, kakak senior Hua, Lin itu Bai hanyalah roh bela diri kelas 1 tingkat kuning dan seekor semut. Bagaimana dia bisa menikmati harta seperti kristal spiritual tingkat ke-7? Dalam hatiku, hanya kakak senior Hua Jingcheng Hua yang memenuhi syarat untuk menikmati tingkat ke-7 kristal spiritual.
Ketika Lin Bai melihat kakak senior Hua di sini, dia tidak mengambil inisiatif untuk mengambil kristal roh dan menawarkannya kepada kakak senior Hua, yang membuat kakak muda benar-benar tidak senang. Saya tidak tahan lagi, jadi saya keluar dengan marah untuk memberitahu kakak senior Hua berita itu. Kakak senior Hua, saya adalah pengikut fanatik tim pedang darah Anda. Kakak senior Hua, bisakah Anda mengizinkan saya bergabung dengan tim pedang darah? Lu Rui memandang Hua Jingcheng penuh harap. Tim pedang darah dianggap sebagai tim yang kuat di antara 9 tim di Miracle Ridge. Terutama di konferensi perburuan monster alam sunyi besar tahun lalu, tim pedang darah adalah kuda hitam, mencapai 10 besar, dan terkenal sebagai keajaiban. Ridge, banyak sekali master yang ingin bergabung dengan tim pedang darah. Lu Rui tentu saja adalah salah satunya. Zhang Yun berkata sambil tersenyum, kakak senior Hua, orang ini memiliki beberapa keterampilan. Kami kebetulan kekurangan tenaga di gurun yang panas ini, jadi biarkan dia bergabung dengan tim pedang darah terlebih dahulu dan menjalankan tugas untuk kami. Oh, sejak itu, jika kamu memiliki bakti ini, maka aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu meminta Lin Bai untuk mengeluarkan kristal spiritual tingkat ke-7, maka aku akan memaksamu untuk bergabung dengan tim pedang darah. Hua Jingcheng tertawa setelah mendengar kata-kata Zhang Yun. Dia berkata pada Lu Rui. Ketika Lu Rui mendengar ini, dia bertanya-tanya, Saudara Hua, bahwa Lin Bai adalah prajurit tingkat 5, saya hanya prajurit tingkat 4, jadi saya bukan tandingannya. Hua Jingcheng berkata dengan ringan, Don, jangan khawatir, Zhang Yun akan pergi bersamamu. Setelah Zhang Yun mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Nak, jangan khawatir, saya juga seorang prajurit seni bela diri tingkat 7. Sangat mudah untuk menghadapi yang kelima. Prajurit seni bela diri tingkat seperti dia. Anda tidak perlu takut padanya. Lu Rui berkata dengan penuh semangat. Dengan kakak senior Zhang Yun menemaninya, bahkan jika Lin Bai memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak dapat melarikan diri dari kakak senior kekuatan magis Zhang Yun. Zhang Yun merasa sangat nyaman dengan sanjungan Lu Rui, dan tertawa bangga. Segera, Lu Rui dan Zhang Yun berjalan menuju aliansi bersama. Prajurit lain dari tim pedang darah mulai membersihkan boneka roh tingkat ketiga. Mereka harus berbuat lebih banyak. Setelah kelompok prajurit tingkat 7 ini bergabung di medan perang, kekuatan boneka roh tingkat ketiga benar-benar tidak memuaskan. Dalam sekejap, kedua boneka roh ini musnah, dan lebih dari 1000 boneka roh tersapu. Baru saja, setelah Lu Rui segera keluar dari tim, Ruan Jinhui berteriak, Lu Rui, apa yang akan kamu lakukan? Lin Bai, Jian Ruohan, Ling Xuang, Qianshan Yun, Chihu dan yang lainnya semuanya menoleh untuk melihat. Ketika mereka mendengar Lu Rui berbicara tentang lebih dari 150 kristal spiritual di tangan Lin Bai di depan Hua Jingcheng. Mata semua orang telah berubah. Bajingan ini Lu Rui. Aku benar-benar tidak menyangka dia menjadi orang seperti ini. Ling Xuang mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dan menatap Lu Rui, niat membunuh muncul di matanya yang indah. Aku seharusnya membunuhnya dengan satu pedang saat itu, Lin Bai juga berkata dengan dingin. Dan mata Jian Ruohan memadat, dan aura seluruh tubuhnya tiba-tiba bergerak. Ruan Jinhui juga sangat marah, pengkhianat. Saat sekelompok orang marah, Zhang Yun dan Lu Rui telah tiba. Lu Rui, kamu pengkhianat, Ling Xuang memarahinya dengan dingin. Zhang Yun meliriknya dan segera tersenyum dan berkata, oh, aku tidak menyangka ada beberapa gadis cantik di tim ini. Ayo, naik dan biarkan aku menyentuh siongmu. Aku akan membiarkanmu pergilah jika aku senang hari ini. Kalian sudah mati. Zhang Yun memandang Ling Xuang dan Jian Ruohan dengan mata menyipit, matanya penuh keserakahan. Lu Rui mencibir, pengkhianat. Hahaha, kamu benar-benar lucu. Apa salahku? Apakah kristal spiritual tingkat ke-7 adalah sesuatu yang dapat dinikmati oleh para pejuang tingkat rendah? Kristal spiritual tingkat ke-7 harus didedikasikan untuk kakak senior Hua. Tunggu yang kuat untuk menikmatinya. Lin Bai, cepat serahkan semua kristal spiritual di tubuhmu. Aku juga bisa memohon pada kakak senior Hua untuk menyelamatkan nyawamu. Biarkan kamu terus berada dalam panas terik gobi dan carilah peluang, jika tidak, ketika kakak senior Zhang Yun mengambil tindakan nanti, kalian semua akan mati. Kamu harus mendengar dengan jelas, kakak senior Zhang Yun adalah prajurit tingkat 7, dan kakak senior Hua berdiri di belakangnya, jadi kamu tidak punya peluang untuk menang. Juga, Jian Ruohan, Ling Xuang, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan kakak senior Zhang Yun? Mengapa kamu tidak segera datang dan biarkan kakak senior Zhang Yun menyentuhnya? Lu Rui ejek dengan bangga. Menyebalkan sekali, Lin Bai mencibir dengan nada menghina. Jian Ruohan dan Ling Xuang memiliki niat membunuh di wajah mereka. Ruan Jinhui mengertakkan giginya saat ini, melangkah maju, dan berkata, Saudara senior Zhang Yun,
saya telah memberikan boneka roh ini kepada Anda, dan kristal roh Lin Bai dibunuh olehnya dengan susah payah. Bisakah Anda menunjukkan rasa hormat Anda? Zhang Yun berkata dengan tidak sabar, "Hei, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Biarkan orang bodohmu yang bernama Lin Bai menyerahkan semua kristal spiritual. Kalau begitu biarkan kedua wanita kecil ini tinggal, dan kamu bisa tersesat." Zhang Yun masih menatap Ling Xuang dan Jian Ruohan dengan tatapan menyipit dan berkata. Ruan Jinhui sedikit malu saat ini. Lin Bai dan Jian Ruohan berdiri diam. Qihu berkata saat ini, jika kita tidak menyerahkan, lalu bagaimana? Tidak ada penyerahan. Haha. Setelah Zhang Yun mendengar ini, dia langsung mencibir, kalau begitu semua prajurit di sini akan mati. Desis. Zhang Yun mengatakan ini begitu dia mengatakan ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Jika kamu tidak membayar, kamu akan mati. Sangat sombong. Mader, apakah tim pedang darah begitu hebat? Jangan lupa, ada tim kuat lain di atasmu, dan kamu bukan satu-satunya, raung Qihu segera. Paling buruk, aku tidak menginginkan kesempatan ini, dan aku tidak bisa membiarkan orang sepertimu melakukan apapun yang kamu mau. Ling Xuang juga meraung. Qihu dan Ling Xuang meraung marah. Murid-murid aliansi lainnya menunjukkan sedikit keraguan di wajah mereka. Kamu ingin kakak senior Lin Bai menyerahkan semua kristal spiritual. Kamu juga ingin kakak senior Jian Ruohan dan kakak senior Ling Xuang tinggal bersama mereka. Mader, kalian berlima kura-kura dan cucu adalah orang-orang yang memiliki matahari di atas kepala mereka. Ya Tuhan, berapa yang dibayar kakak senior Lin Bai dan kakak senior Jian Ruohan untuk aliansi kita? Jika mereka tidak bergabung untuk membunuh boneka roh tingkat tinggi, bagaimana kita bisa mendapatkan begitu banyak kristal spiritual? Ayo ganggu mereka sekarang. Bahkan jika kakak senior Ruan Jinhui mengizinkannya, kami tidak akan mengizinkannya. Jika kami tidak bisa bertarung, itu akan menjadi pertempuran berdarah. Saya takut pada burung. Bagaimanapun, saya telah memperoleh cukup banyak kristal spiritual, dan tidak banyak poin dalam token identitas. Kebanyakan dari mereka akan dibunuh hari ini. Kami akan berteleportasi keluar dari Gunung Wui. Kakak senior Ruan, jika Anda setuju untuk itu Zhang Yun dan biarkan kakak senior Lin Bai menyerahkan keluarga Lin, aku, Lin Hai, akan memandang rendahmu seumur hidupku. Benar, pria sejati, kepalamu bisa dipenggal, darahmu bisa ditumpahkan, tetapi tulang punggungmu tidak bisa hilang. Kakak senior Ruan, beri aku perintah. Bahkan jika kekuatanku lemah, aku akan menggigit Zhang Yun, cucu Zhang Yun. Ayo bertarung. Ayo bertarung. Para prajurit aliansi mengumpulkan senjata mereka dan memandang Zhang Yun dan Lu Rui dengan penuh semangat. Ruan Jinhui mendengar begitu banyak murid aliansi mengatakan ini, dan segera darah diam di tubuhnya mulai terbakar, dan berkata dengan suara dingin, Zhang Yun, kamu mendengarnya, murid aliansi kami berkata, ayo, datang dan bertarung. Satu pertandingan. Bab 948 Ayo bertarung. Para prajurit aliansi mulai berteriak. Sekarang ada sebanyak 4.000 prajurit dalam aliansi tersebut, dan bersama-sama mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Haha, aku tidak tahu bagaimana menghargainya, kata Zhang Yun sambil mencibir. Saat ini, Song Huan datang dan bertanya, Zhang Yun, apa yang terjadi? Bukankah sudah selesai? Zhang Yun mencibir, orang-orang ini mencoba bersaing dengan kita, dan mereka berteriak-teriak untuk kita. Naiklah dan bertarung. Hahaha, menurutmu itu konyol. Zhang Yun tertawa liar. Haha, ini benar-benar konyol. Saya tidak tahu siapa yang berteriak paling keras di sini. Bisakah Anda keluar dan bertarung dengan kami? Song Huan tersenyum bangga, jika ada di antara Anda yang bisa mengalahkan kami hari ini, saya bisa membiarkan kakak senior Hua biarkan kamu hidup. Bagaimana? Song Huan berkata sambil tersenyum. Itu saja, siapapun yang keluar untuk melawan kami dan mengalahkan kami akan melepaskanmu, bagaimana kalau? Zhang Yun berkata sambil tersenyum sambil melihat semua prajurit yang hadir. Mendengar kata-kata ini, para pejuang aliansi terdiam. Song Huan dan Zhang Yun sama-sama ahli seni bela diri tingkat 7, dan mereka juga ahli terkenal di Akademi Kendo. Sebagian besar prajurit di sini memiliki seni bela diri tingkat ketiga dan keempat. Jika Anda ingin mengalahkan mereka, saya khawatir ini tidak akan mudah. Bukannya tidak mudah, hanya saja tidak ada harapan sama sekali. Apakah kata-katamu penting? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Adakah yang menerima tantangan ini? WHO. Semua penonton melihat ke belakang dengan terkejut. Seorang wanita dingin keluar dari antrian dan berdiri di depan Song Huan dan Zhang Yun. Hei, kecantikan kecilku, kamu ingin keluar dan bertarung bersama kami? Sungguh memalukan.
Jika aku menyakitimu, aku akan patah hati, kata Zhang Yun sambil tersenyum. Kamu satu-satunya. Aku tidak membual. Salah satu dari kami bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan kami, kata Song Huan sambil tersenyum. Bagaimana denganku? Pada saat ini, seorang pria juga berkata pada saat yang bersamaan. Semua orang yang hadir melihat ke belakang lagi, Lin Bai berjalan dari antrian ke sisi Jian Ruohan. Apakah kedua monster ini bergabung lagi? Ling Xuang memandang Lin Bai dan Jian Ruohan dengan ketakutan yang mendalam di hatinya. Saya ingin tahu apakah Lin Bai dan Jian Ruohan dapat mengalahkan Song Huan dan Zhang Yun bersama-sama. Keduanya adalah prajurit tingkat 7. Chi Hu juga merasa khawatir. Lin Bai berkata, Jian Ruohan dan saya bergabung untuk melawan kalian berdua. Jika kami menang, lepaskan kami. Jika kami kalah, maka semua kristal spiritual di tubuh saya akan diberikan dengan kedua tangan. Bagaimana, Lin? Bai bertanya. Hua Jingcheng datang saat ini dan berkata sambil tersenyum, sangat menarik bahwa dua orang tak dikenal sebenarnya ingin menantang anggota tim pedang darah kita. Zhang Yun, Song Huan, karena mereka telah menantang kita, sebagai pendekar pedang darah, anggota tim pedang juga merupakan kakak laki-laki di Akademi Kendo, jadi kamu harus mengajari kedua adik laki-laki dan perempuan ini bagaimana berperilaku. Hua Jingcheng berkata sambil tersenyum. Ketika Hua Jingcheng mengucapkan kata-kata ini, Zhang Yun dan Song Huan mengerti, Hua Jingcheng telah menyetujui tantangan ini, dan meminta Zhang Yun dan Song Yun untuk mengajari Lin Bai dan Jian Ruohan dengan baik. Yakinlah, kakak senior Hua. Karena kita semua adalah murid Akademi Pedang, kita, sebagai kakak laki-laki, harus mengajari adik-adik junior kita, kata Zhang Yun sambil tersenyum. Kalau begitu itu tidak masuk akal. Gunakan cara terkuatmu. Jika tidak, saat kami mengambil tindakan, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menghunus pedang, kata Song Huan sambil tersenyum. Terkejut. Seluruh penonton kaget. Semua murid memandang Lin Bai dan Jian Ruohan dengan kaget kedua orang ini sebenarnya ingin bergabung untuk menantang dua master seni bela diri tingkat 7. Jika kamu mengalahkan kami, lepaskan kamu. Zhang Yun dan Song Huan sama-sama tersenyum santai, dan hati mereka penuh percaya diri. Saya berpikir dalam hati, bahkan jika dua prajurit dengan niat pedang tingkat kelima bergabung, mustahil untuk mengalahkan dua master dengan niat pedang tingkat ke-7. Oleh karena itu, Zhang Yun dan Song Huan masih berharap ini akan menjadi pertarungan yang bisa dimenangkan. Lin Bai dan Jian Ruohan keduanya memiliki senyum sinis di bibir mereka. Segera, keduanya saling memandang, kekuatan spiritual mereka mulai berkomunikasi satu sama lain, dan pikiran mereka mulai berinteraksi. Formasi pedang telepati bergerak tanpa suara antara Lin Bai dan Jian Ruohan. Kecuali Ruan Jinhui yang mengetahui gerakan ini, bahkan Hua Jingcheng tidak menyadari bahwa Lin Bai dan Jian Ruohan sedang mengoperasikan formasi pedang. Lin Bai, mereka adalah dua prajurit tingkat 7. Kita tidak bisa menjadi lawan jika kita bertarung sendirian. Jian Ruohan tampak dingin dan diam, tetapi dia sedang berkomunikasi dengan Lin Bai di dalam hatinya. Lin Bai dan Jian Ruohan mulai berkomunikasi secara mental. Bukan hanya kita tidak bisa menjadi lawan mereka dalam satu pertarungan, tapi kita tidak bisa mengalahkan mereka bahkan jika kita bertarung 2 lawan 2, Lin Bai berkata dalam hatinya, untuk rencana saat ini, satu-satunya cara adalah menyerang. Saat kita menyelesaikan satu prajurit, akan lebih mudah untuk menangani yang lain. Saya mengerti. Jian Ruohan menjawab dalam hatinya. Ketika Lin Bai mendengar bahwa Jian Ruohan mengerti, senyuman aneh muncul di wajahnya. Hei, kalian berdua siap mengambil tindakan. Apakah kalian menunggu kami mentraktirmu makan malam? Kalian sangat menyebalkan. Song Huan memandang Lin Bai dan Jian Ruohan dengan tidak sabar dan berkata. Ambil tindakan. Lin Bai segera mendengus. Dalam sekejap, Lin Bai dan Jian Ruohan masing-masing menyerang Song Huan dan Zhang Yun. 1 lawan 1. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Ling Xuang berseru dalam sekejap, apakah mereka ingin mengalahkan Song Huan dan Zhang Yun sendirian? Mengapa? Mereka tidak bergabung untuk menghadapi satu orang. Jika ada yang jatuh, yang lainnya akan mudah diurus. Chi Hu juga berkata dengan sangat tidak mengerti. Ketika Hua Jingcheng melihat Lin Bai dan Jian Ruohan beraksi, dia langsung mencibir, haha, sepertinya mereka berdua tidak akrab satu sama lain, dan tidak ada komunikasi sama sekali. Jika ingin mengalahkan Zhang Yun dan Song Huan sendiri, kamu benar-benar putus asa. Zhang Yun dan Song Huan dapat membunuh mereka dengan satu serangan pedang. Lin Bai dan Jian Ruohan terlihat masing-masing menyerang Zhang Yun dan Song Huan. Ruan Jinhui adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi membosankan, karena Ruan Jinhui tahu bahwa begitu susunan pedang telepati beroperasi, Lin Bai dan Jian Ruohan akan memiliki pikiran yang sama.
Mereka pasti telah membuat rencana di dalam hati mereka untuk mengambil tindakan seperti ini. Hahaha, kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Apakah kamu pikir kamu akan bergabung untuk menyerang satu orang? Aku tidak menyangka kamu begitu percaya sehingga kamu ingin membunuh kami sendirian. Song Huan tertawa liar. Zhang Yun mencibir dan berkata, Song Huan, jika itu masalahnya, mari kita akhiri pertempuran membosankan ini. Oke. Song Huan dan Zhang Yun saling memandang dan tersenyum, dan aura mereka bergetar, dipenuhi teror ketujuh prajurit tingkat. Kekuatannya segera terpancar. Zhang Yun mencibir dan menatap Lin Bai dengan tajam, pedang tajam di tangannya menghantam Lin Bai dengan kekuatan yang akan menghancurkan dunia. Kematian. Zhang Yun tertawa dingin saat pedang itu menyerang. Di bawah pedang ini, Zhang Yun yakin Lin Bai akan mati. Tapi sekarang, saat pedang menghantam, senyuman aneh muncul di bibir Lin Bai. Zhang Yun tiba-tiba merasakan firasat buruk saat melihat senyum Lin Bai. Tiba-tiba, saat pedang hendak menimpa Lin Bai, sosok Lin Bai menghilang dari bawah pedang seperti hantu. Benar, itu menghilang. Lin Bai menghilang dari pedang Zhang Yun. Bab 949 pedang di tangan. Ikut denganku. Lin Bai tiba-tiba menghilang dari bawah pedang Zhang Yun. Seluruh penonton kaget. Apa yang terjadi? Zhang Yun memandang ke depannya dengan ngeri. Pedangnya gagal, seolah-olah Lin Bai tidak pernah muncul. Kecepatan yang luar biasa. Bukankah Lin Bai menunjukkan kekuatan penuhnya selama penyisiran sebelumnya? Ruan Jinhui dan Ling Xuang keduanya berteriak. Hah! Wajah santai Hua Jingcheng tiba-tiba mengerutkan kening, dan matanya dengan cepat mengamati Lin Bai. Ketika Hua Jingcheng menemukan Lin Bai telah muncul di belakang Song Huan. Tidak. Song Huan, hati-hati. Hua Jingcheng buru-buru memperingatkan. Made, Hua Jingcheng, kamu sangat tidak tahu malu. Dalam pertandingan seperti ini, Lin Bai dan Jian Ruohan sudah dirugikan, dan kamu benar-benar mengingatkan mereka bahwa kamu adalah ahli daftar pedang. Sampah, sampah Hua Jing Kota. Mendengar pengingat Hua Jingcheng, semua prajurit aliansi berteriak dengan keras. Ketika Hua Jingcheng mendengar suara-suara ini, wajah tampannya mulai berubah karena marah. Ketika Lin Bai tiba-tiba menghilang dari pedang Zhang Yun, kecepatan putaran pertama dari langkah pedang 9 putaran ditampilkan dengan sempurna, dan dia muncul di belakang Song Huan seperti hantu, dengan senyuman dingin di bibirnya. Pada saat ini, Song Huan menatap Jian Ruohan dan menunjukkan senyuman santai. Sebuah pedang menyerang, memaksa Jian Ruohan mundur. Pada saat ini, Song Huan mendengar pengingat Hua Jingcheng, dan auranya tiba-tiba berubah, wajahnya terkejut, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Lin Bai menyerang bagian belakang kepalanya dengan pedang. Anak baik, jika kakak senior Hua tidak mengingatkanku, aku hampir akan dihukum olehmu. Song Huan menatap Lin Bai dengan rasa takut yang masih ada dan berkata. Segera, Song Huan terbang dengan pedangnya dan bertabrakan dengan Lin Bai. Anak muda, dengan sedikit kekuatanmu, kamu ingin melawanku. Kamu masih sangat muda. Song Huan mencibir. Haha, kamu belum dihukum olehku, tapi kamu juga tidak akan hidup lama, Lin Bai mencibir. Apa? Song Huan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Pada saat ini, udara beku yang menghentak mengembun di belakang Song Huan. Song Huan terkejut lagi dan melihat ke belakang, pipi indah Jian Ruohan yang tertutup es sudah ada di depannya. Sebuah pedang ditusukkan dan menembus langit. Puff! Kepala Song Huan langsung tertusuk pedang Jian Ruohan, dan seluruh tubuhnya membeku menjadi es, kemudian meledak, berubah menjadi bubuk, dan menghilang ke dunia. Prajurit tingkat ke-7, Song Huan, meninggal dalam tubuh hantu dan meninggalkan Gunung Wuyi. Ketika Song Huan meninggal, di deretan kamar kecil di kaki Gunung Wuyi, seorang pria membuka pintu dengan marah dan meraung, Lin Bai, Jian Ruohan, aku, Song Huan, bersumpah akan melawanmu sampai mati. A7 seorang prajurit tingkat pertama dibunuh oleh dua prajurit tingkat 5. Ini bisa dikatakan sebagai noda dalam kehidupan prajurit ini. Bunuh Zhang Yun. Setelah Jian Ruohan membunuh Song Huan dengan satu pedang, dia berteriak langsung ke Lin Bai di dalam hatinya. Lin Bai segera memutar pedangnya tanpa ragu-ragu dan menyerang Zhang Yun. Apa? Tubuh hantu Song Huan sebenarnya telah dihancurkan oleh mereka. Song Huan ceroboh, kata Hua Jingcheng dengan mata muram ketika dia melihat tubuh hantu Song Huan hancur dan meninggalkan Gunung Wuyi. Pada saat ini, Lin Bai memutar ujung pedangnya untuk membunuh Zhang Yun. Zhang Yun masih shock atas pembunuhan Song Huan. Melihat serangan pedang dingin Lin Bai dan Jian Ruohan, mereka langsung melawan, kalian berdua benar-benar menghancurkan tubuh hantu Song Huan, ya, kalian tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Beraninya kalian menyakiti tim pedang darah kami. Prajurit, aku akan membuatmu membayar harganya dengan darahmu hari ini. Zhang Yun meraung marah dan terbang ke depan untuk membunuh, 1 lawan 2.
Zhang Yun dan Song Huan bersama-sama bukanlah tandingan Lin Bai dan Jian Ruohan, bagaimana mungkin Zhang Yun sendiri bisa menghadapi Lin Bai dan Jian Ruohan? Pedang itu terbang menjauh. Pergi. Zhang Yun meraung marah. Pada saat ini, Lin Bai dan Jian Ruohan dengan cepat mengubah formasi mereka dan membunuh satu demi satu. Tidak. Zhang Yun berteriak, berbalik dan memegang pedang Jian Ruohan, "Nona kecil, aku tidak ingin menyakitimu, jangan mencari kematian. Kamu tidak ingin menyakitiku, tapi aku ingin menyakitiku membunuhmu." Jian Ruohan tampak dingin. "Jalan. Benarkah? Tapi sekarang pedangmu telah dihadang olehku, apa yang akan kamu gunakan untuk membunuhku?" Zhang Yun berkata sambil tersenyum bangga. "Kamu bisa memblokir pedangku, tapi bagaimana kamu bisa memblokir pedangnya sekarang?" Jian Ruohan terkekeh dengan nada menghina. "Apa?" Zhang Yun tiba-tiba mengerutkan kening. Melihat ke belakang dengan terkejut, Lin Bai terbang dan menyapu dengan pedang. Puff! Ketika wajah Zhang Yun penuh kepanikan, kepalanya langsung dipenggal oleh pedang Lin Bai. Zhang Yun, prajurit tingkat 7, meninggal dan meninggalkan Gunung Wuyi. Demikian pula, Zhang Yun berjalan keluar dari ruangan kecil di kaki Gunung Wuyi, mengepalkan tinjunya dengan sangat marah, dan matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. "Kamu menang. Kamu benar-benar menang." Semua prajurit di aliansi melihat tubuh hantu Zhang Yun dan Song Huan hancur dan meninggalkan Gunung Wuyi. Mereka masih tertegun, menatap Lin Bai dan Jian Ruohan. Kedua monster ini, Ling Xuang berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ruan Jinhui menghela nafas lega. Lin Bai dan Jian Ruohan berdiri bersama dan memandang Hua Jingcheng. Ruan Jinhui melangkah maju saat ini dan berkata, "Kakak senior Hua, Anda baru saja menyetujui kompetisi secara diam-diam. Sekarang Lin Bai dan Jian Ruohan telah mengalahkan Zhang Yun dan Song Huan, bisakah mereka melepaskan kami sesuai kesepakatan?" Hua Jingcheng yang tampan wajah menatap Lin Bai dan Jian Ruohan, "Diam. Kakak senior Hua." Panggil Ruan Jinhui lagi. Hua Jingcheng mencibir, "Pergi. Apakah kamu masih bisa pergi setelah membunuh prajurit tim pedang darahku? Kalian berdua akan mati hari ini. Tubuh ilusi tidak hanya akan hancur, tetapi ketika kita meninggalkan Wuyi Gunung, aku akan Hua Jingcheng juga akan pergi ke Akademi Kendo untuk menyelesaikan masalah denganmu." Hua Jingcheng meraung marah. Segera, sosok Hua Jingcheng bergerak, dan kekuatan yang jauh melebihi Zhang Yun dan Song Huan meledak. Kekuatan mengerikan dari prajurit tingkat 8 jatuh pada Lin Bai dan Jian Ruohan seperti kekuatan surga. "Hua Jingcheng, ambil tindakan. Made, aku sudah lama melihat bahwa cucu Hua Jingcheng ini tidak punya niat untuk mematuhi perjanjian. Saudara-saudara, lakukanlah dengan mereka. Lagi pula, saya tidak punya banyak poin pada token identitas, dan saya harus diteleportasi keluar hari ini. Kalian, prajurit dengan poin lebih banyak dapat melarikan diri sekarang. Ya, jika ada prajurit yang masih ingin mencari peluang di Gobi yang panas, pergi sekarang dan kami akan menghentikannya untukmu. Saudara, pedang masuk tangan, ikuti aku. Bunuh. Kalahkan kura-kura ini." Para prajurit aliansi mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju kota Huajing. Hua Jingcheng meraung, "Tim pedang darah, bertarung." Sebanyak 5 orang dari tim pedang darah datang kali ini. Selain Song Huan dan Zhang Yun yang dibunuh oleh Lin Bai dan Jian Ruohan, ada juga 3 orang dari Huajing kota. Di antara ketiga orang ini, kecuali Hua Jingcheng, yang memiliki niat bela diri tingkat 8, 2 lainnya memiliki niat bela diri tingkat ke-7. Segera, para prajurit di aliansi yang tidak memiliki banyak poin dan seharusnya diteleportasi keluar dari Gunung Wuyi hari ini bergegas menuju 3 anggota tim pedang darah, termasuk Ling Xuang, Chihu, Qian San Yun, Ruan Jinhui dan lainnya. Pertempuran berdarah dimulai. Bab 950 prajurit tingkat 8 yang kuat. Tim pedang darah bertarung. Hua Jingcheng memberi perintah, dan anggota tim pedang darah yang tersisa bergegas menuju kelompok prajurit tingkat ketiga ini. Segera, para prajurit dari aliansi mulai bergegas maju. "Kakak senior Ruan, ini masalah antara aku dan Jian Ruohan. Jangan biarkan terlalu banyak prajurit mati untuk kita. Mari kita selesaikan. Kamu bisa pergi bersama para prajurit." Lin Bai juga bergegas maju ketika dia melihat Ruan Jinhui. Dan berteriak dengan tergesa-gesa. Ruan Jinhui mencibir dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah anggota aliansi dan anggota tim pengawal. Jika kamu dan Jian Ruohan tidak bergabung selama ini, aku khawatir kita akan melakukannya. Hancur di Gobi yang hangus." Selain itu, seperti yang dikatakan para prajurit ini, sudah lebih dari 10 hari sejak kita memasuki Gobi yang hangus. Banyak prajurit yang telah menggunakan poin mereka. Bahkan jika kita tidak bertemu Hua Jingcheng dan yang lainnya hari ini, saya khawatir setidaknya akan ada 2/3 dari mereka saat senja. Para prajurit akan meninggalkan Gunung Wuyi.
Karena mereka harus pergi cepat atau lambat, mengapa tidak membiarkan mereka pergi dan saling membunuh? Ruan Jinhui melihat ke arah Hua Jingcheng dan yang lainnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di Gunung Wuyi, 1000 poin sehari dianggap sangat mahal. Lin Bai diam-diam menghitung bahwa sudah lebih dari 10 hari sejak memasuki Gunung Wuyi, dan dia telah menghabiskan lebih dari 10.000 poin. Untuk prajurit tingkat ketiga ini, lebih dari 10.000 poin sudah menjadi seluruh kekayaan mereka. Lin Bai mengeluarkan token identitasnya dan melihat masih ada sekitar 20.000 poin pada token tersebut, dan dia dapat tinggal selama lebih dari 20 hari. Lin Bai, berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu ingin membantu, kamu dan Jian Ruohan dapat bergabung untuk melawan Hua Jingcheng. Serahkan sisanya pada kami. Selama Hua Jingcheng, penguasa daftar pedang. Setelah kamu mati, tidak ada orang lain yang akan menjadi perhatian. Kata Ruan Jinhui kepada Lin Bai. Hua Jingcheng. Lin Bai mengalihkan pandangannya dan memandang Hua Jingcheng, yang seperti harimau dan tak terhentikan di medan perang. Jian Ruohan berkata, Lin Bai, kamu dan aku tidak menahan diri lagi. Dengan kekuatan formasi pedang telepati, kita mungkin tidak bisa bertarung dengan prajurit tingkat 8 ini. Oke, kalau begitu aku tidak akan melakukannya tahan lagi. Lin Bai He mengangguk dan berkata, apa? Ketika Ruan Jinhui mendengar percakapan antara Lin Bai dan Jian Ruohan, matanya membelalak ketakutan, baru saja ketika kamu menghancurkan ilusi Song Huan dan Zhang Yun, apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dipertahankan? Lin Bai dan Jian Ruohan saling memandang, satu pandangan dan sedikit senyuman. Keduanya tahu betul bahwa kekuatan mereka saat ini hanyalah puncak gunung es bagi mereka. Kalau begitu ayo kita temui master yang menempati peringkat 52 dalam daftar pedang ini. Lin Bai melirik ke arah Jian Ruohan, dan segera mengubah keterampilan tubuhnya dan berubah menjadi kilat dan terbang keluar. Pedang Ruohan bergerak sesuai dan melesat pergi. Hua Jingcheng berada di medan perang, menebas dengan pedangnya, langsung membunuh lebih dari selusin prajurit tingkat ketiga, dengan senyum sinis di bibirnya, ha. Semut. Tiba-tiba, Hua Jingcheng merasakan dua aura pembunuh yang sedingin es mengunci dirinya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat Lin Bai dan Jian Ruohan berubah menjadi dua sambaran petir dan langsung menuju ke arahnya. Mereka sekuat naga yang muncul dari laut atau harimau yang turun dari laut. Gunung. Dua orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, berani bertarung denganku. Mata Hua Jingcheng menyipit, cahaya dingin menyala, dan dia segera bergegas maju dengan pedang, membunuh semua prajurit tingkat ketiga di sepanjang jalan, dan langsung pergi ke Lin Bai He bergegas bersama Jian Ruohan. Dia di sini. Jian Ruohan berkomunikasi dengan Lin Bai dari lubuk hatinya. Ya, Lin Bai tampak acuh tak acuh dan mengangguk dengan tenang. Setelah Jian Ruohan mengingatkan Lin Bai, dia melewati Lin Bai dan menebas dengan pedangnya. Udara dingin di langit menurunkan suhu Gobi yang terik hingga titik beku. Teknik rahasia jiwa bela diri. Dunia Dewa Es. KK. Embusan es yang sangat kuat tiba-tiba mendarat, mengubah area dalam radius 1 km menjadi dunia pahatan es yang sangat besar. Semua prajurit di dalamnya merasakan. Tubuh hantunya dimulai untuk memantapkan metode rahasia domain yang sangat kuat. Ruan Jinhui memandang Jian Ruohan dengan kaget, jika metode rahasia domain ini digunakan di dunia luar, darah di tubuh prajurit mungkin akan menggumpal. Ini hanyalah pembunuh besar. Jian Ruohan, apakah kekuatannya mulai terlihat? Ruan Jinhui memandang Jian Ruohan dengan ngeri. Saat alam dewa es jatuh, Hua Jingcheng merasakan tubuh bayangannya mulai mengeras. Metode rahasia domain yang aneh, sebenarnya memiliki kekuatan untuk memenjarakan tubuh hantu saya. Hua Jingcheng juga tampak terkejut, dan segera melakukan kerusuhan dengan kekuatan, langsung menghancurkan energi sedingin es yang memadat di tubuhnya. Ketika Lin Bai melihat Jian Ruohan membatasi pergerakan Hua Jingcheng, dia juga dikejutkan oleh domain khusus Jian Ruohan. Kemudian, wajah Lin Bai bersinar dengan gembira, dia mengambil langkah ke depan, dan sosoknya menghilang di udara. Langkah pedang 9 putaran, putaran pertama. Kecepatan langkah pedang 9 putaran sungguh luar biasa. Ketika Lin Bai memperoleh rangkaian kekuatan magis ini, dia menyimpulkan bahwa rangkaian kekuatan magis ini adalah keterampilan unik yang dapat menyaingi yang tinggi. Kekuatan magis tingkat. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara Lin Bai dan Hua Jingcheng, dengan putaran pertama dari langkah pedang 9 putaran, kecepatan Lin Bai sudah setara dengan kecepatan Hua Jingcheng. Hati pedangnya cerah. Lin Bai menggunakan langkah pedangnya, dan tubuhnya berubah menjadi lapisan hantu yang muncul. Ketika Hua Jingcheng baru saja menghancurkan kekuatan domain Jian Ruohan, seberkas pedang membelah langit dan jatuh tepat ke Hua Jingcheng. Merasakan kekuatan penghancur mengerikan yang tak terbatas dalam pedang ini, wajah Hua Jingcheng menjadi pucat, dan setelah diam-diam berteriak, tidak.
Dia mundur dengan cepat. Ketika Ruan Jinhui melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga dia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Keduanya bergabung dan benar-benar menekan Hua Jingcheng, Master ke-52 dalam daftar pedang dan roh bela diri tingkat 8. Ling Xuang berkata dengan ngeri, ini adalah dua monster. Segera, Jian Ruohan dan Lin Bai sekali lagi bergegas maju dengan pedang mereka. Dengan kerjasama formasi pedang telepati, kekuatan tempur mereka berlipat ganda, dan mereka menekan kota Huajing hidup-hidup dengan kekuatan prajurit tingkat 5. Saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa dua prajurit tingkat 5 dapat menekan Hua Jingcheng. Terlebih lagi, Hua Jingcheng ini bukanlah prajurit tingkat 8 biasa, dia adalah orang kuat peringkat 52 dalam daftar pedang, dia memiliki ilmu pedang yang luar biasa, keterampilan yang luar biasa, dan kekuatan tempur yang eksplosif. Sialan! Untuk sesaat, Hua Jingcheng meraung marah, ditekan dan dipukuli oleh dua prajurit tingkat 5. Ini bahkan konyol untuk mengatakannya. Apakah kamu satu-satunya yang memiliki teknik rahasia seni bela diri? Bukan begitu. Hua Jingcheng meraung marah, dan kekuatan menakutkan segera terpancar dari tangannya, teknik rahasia roh bela diri. Qianying. Hua Jingcheng teknik pedang bergerak. Dan tiba-tiba bayangan pedang setinggi langit terbang keluar dari pedangnya, menebas ke arah Lin Bai dan Jian Ruohan tanpa bisa dihentikan. Setiap bayangan pedang sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Setiap bayangan pedang memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Ribuan bayangan pedang meledak bersamaan, cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, mereka sangat kuat dan dapat menghancurkan makhluk abadi dan dewa. Bam! Lin Bai dan Jian Ruohan terluka parah dalam bayangan pedang ini dan terbang mundur. Tubuh hantu mulai menjadi ilusi dan menunjukkan beberapa tanda kehancuran. Lin Bai terkena bayangan pedang dan terbang mundur sejauh 100 meter. Ketika dia melihat ke kota Huajing, matanya menunjukkan kejahatan, sayang sekali ini adalah Gunung Wui dan Fei Jian tidak ada di sini. Jika tidak, dengan bentuk ketiga dari 10.000 pedang Jue, satu pedang dapat mengubah 1.000, saya pasti bisa melakukan gerakan ini. Dua semut, Tuan Hua akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung tim pedang darah kami hari ini. Hua Jingcheng melihat Lin Bai dan Jian Ruohan memukul mundur, dengan cibiran di wajahnya, dia mengambil langkah maju, dan keterampilan tubuhnya melaju ke depan seperti kilat. Kekuatan pedang mencapai awan, niat pedang melonjak ke langit, kekuatan pedang tak tertandingi, dan kekuatan niat bela diri tingkat 8 meledak sepenuhnya, seperti gunung berapi yang meletus dengan kekuatan tak terbatas dan kekuatan tak terhentikan.